Bab 1741. Di puncak gunung tertinggi, berdiri sebuah tablet batu besar, setinggi 10.000 kaki. Ada rune yang indah di loh batu, yang memancarkan tirai cahaya, membagi langit dan bumi menjadi dua bagian dan memisahkannya. Ini adalah tablet batas, tanah suci bulan kuno, dan itu adalah tanah suci budidaya. Dikatakan bahwa di masa lalu, kekuatan yang kuat dari tanah suci bulan kuno bergandengan tangan untuk menciptakan 108 pilar batas, berdiri di 4 sisi tanah suci bulan kuno, mengisolasi tanah suci bulan kuno dari dunia luar, untuk menghindari kebocoran gas asli dan mempengaruhi tanah suci bulan kuno. Suran tampaknya sangat mengenal tanah suci bulan kuno. Melihat beberapa keraguan tentang Luming, dia menjelaskannya. Pilar batas hanya dapat mengisolasi sifat langit dan bumi. Itu tidak menghalangi masuk dan keluarnya makhluk. Ayo masuk. Su berlari melanjutkan. Kedua pria itu melangkah maju ke udara. Ketika mereka melewati tirai cahaya, tidak ada halangan sama sekali. Tirai tipis dipenuhi ombak, dan mereka lewat. Ini sangat asli. Begitu dia melewati tirai cahaya, Luming merasa bahwa ki asli di dalam tirai cahaya beberapa kali lebih kuat daripada di luar tirai cahaya. Selain itu, tampaknya lebih jelas untuk memahami hukum langit dan bumi di sini. Ini benar-benar tanah suci untuk budidaya. Lingkungan budidaya jauh lebih baik daripada dunia luar. Tirai cahaya memisahkan dua dunia. Luming berseru. Tanah suci bulan kuno memiliki wilayah yang luas, yang lebih besar dari banyak negara besar. Namun, kekuatan yang dapat mendirikan sekte di tanah suci bulan kuno dan mengakar di tanah suci bulan kuno adalah kekuatan yang sangat kuat dan mengerikan. Tanpa kekuatan, tidak mungkin mendapatkan tempat di tanah suci seperti itu. Misalnya, pasukan kekaisaran di luar tanah suci tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sekte di tanah suci bulan kuno, karena kekuatannya tidak cukup, itu akan diusir oleh kekuatan kuat dari tanah suci bulan kuno. Kata Suran. Luming terkejut. Bahkan kekuatan kekaisaran tidak dapat mendirikan sekte di tanah suci bulan kuno. Seberapa kuat kekuatan tanah suci bulan purba? Suran pernah ke tanah suci bulan kuno sebelumnya, dan dia cukup mengenalnya. Dia memimpin jalan di depannya, dan mereka mengobrol sambil berjalan. Tak lama, sekelompok besar bangunan muncul di depan mereka. Meski berjauhan, Luming masih bisa melihat ada orang yang datang dan pergi di antara gedung-gedung yang sangat meriah. Ini adalah kompleks arsitektur tanah suci bulan kuno. Ada banyak kekuatan yang kuat di tanah suci bulan kuno. Ada banyak murid dan murid di tanah suci bulan kuno. Orang-orang ini akan berkumpul di sini untuk beli harta karun dan sebagainya. Ini sangat hidup. Kata Suran. Luming mengangguk. Kompleksnya seperti kota, tetapi tidak ada tembok kota. Dua orang terbang ke depan, mendarat dan turun, menemukan jalan-jalan bersilangan, toko menjadi hutan, dua orang berkeliaran di jalan. Begitu banyak pria kuat. Mata Luming menyapu dan dia terkejut. Dia menemukan bahwa berjalan di jalan, kuat. Satu demi satu, nafasnya kental, ki dan darahnya seperti api, ada kekuatan suci untuk menyebar, sebenarnya banyak orang kuat di tanah suci. Yang lainnya, bahkan jika mereka bukan orang suci, adalah setengah orang suci, dan yang terendah semuanya adalah Kaisar Wu tingkat tinggi. Orang suci adalah master di Changzhou, tetapi mereka dapat dilihat di mana-mana. Seperti yang diharapkan, itu adalah tanah suci bulan kuno, salah satu dari 9 tempat suci Yuanshan. Ada terlalu banyak tuan. Luming menghela nafas. Tanah suci bulan kuno memiliki banyak gerbang leluhur yang kuat. Ada banyak orang suci di kuil-kuil ini. Bagaimanapun, Changzhou memiliki 13 sekte teratas dan banyak kekuatan kecil dan menengah. Selain itu, ada banyak tempat suci yang kuat. Tapi Changzhou, bahkan jika semuanya dijumlahkan, tidak sebaik kekuatan kekaisaran. Namun, di tanah suci bulan kuno, kekuatan apapun jauh lebih kuat daripada kekuatan kekaisaran. Kita bisa membayangkan berapa banyak orang suci yang ada. Selain itu, selain tanah suci bulan kuno, banyak pasukan kekaisaran memiliki ahli yang datang ke tanah suci bulan kuno. Tidak mengherankan jika ada banyak master di sini. Luming menemukan bahwa bahkan pelayan yang berdiri di depan toko sambil berteriak adalah kultivasi semi suci, yang membuat Luming tidak bisa berkata apa-apa. Banyak prajurit suci. Berjalan-jalan di beberapa toko secara acak, Luming menemukan bahwa semua barang yang dijual di luar adalah tentara suci, dan bahkan ada tentara suci yang hebat dan tentara yang paling suci. Dan ada jenis harta berharga lainnya yang membuat Luming terpesona. Luming bertanya di sebuah toko dan bertanya apakah ada lunas naga asli dari tingkat tertinggi atau darah esensi naga asli dari tingkat tertinggi. Tak disangka memang ada, tapi harganya selangit. Luming pernah membunuh 2 orang kuat paling suci dengan tombak reinkarnasi di sekte iblis Tianyu, dan mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Dia cukup kaya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak mampu membeli esensi lunas dan darah yang sebenarnya dari tingkat suci. Itu terlalu mahal. Naga asli,
Bahkan di antara ribuan binatang mitos, berdiri di puncak keberadaan, dan jumlahnya sangat langka, terutama tingkat paling suci, lebih langka, jadi harganya tentu saja mencengangkan. Lu Ming terdiam. Dia mengira dia cukup kaya, tetapi ketika dia datang ke Tanah Suci Bulan Kuno, dia menemukan bahwa dia telah menjadi orang miskin. Akhirnya, Lu Ming membeli beberapa cairan roh untuk mengairi pohon kuno pencerahan, jadi dia dan Su berlari menemukan penginapan untuk ditinggali. Pertama menetap di sini, dan kemudian mencari kesempatan untuk menghubungi kekuatan kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno. Lu Ming memikirkan Huang Ling dan Kamu Dongfang. Mereka berada di Tanah Suci Bulan Kuno. Namun, Tanah Suci Bulan Kuno sangat luas. Dia adalah pendatang baru. Dia tidak tahu di mana klan beberapa orang itu. Jaraknya terlalu jauh, dan sulit untuk menyebarkan pesan. Lu Ming, 7 hari kemudian, gadis Yao Qi akan muncul untuk mencari pelindung Tao. Saat itu, akan ada pertemuan talenta. Mungkin kamu bisa bertemu Ye Dongfang dan yang lainnya. Ini saran Suran. Lu Ming mengangguk. Itu benar. Bahkan jika dia tidak bertemu Huang Ling dan yang lainnya, selama dia bertemu kenalannya di medan perang Baizu, segalanya akan lebih mudah ditangani. Memasuki kamar hotel, Lu Ming akan memasuki peta gunung dan sungai. Kilatan cahaya menggelembung ke lengan Lu Ming. Kakak Lu Ming, gelembung sangat membosankan di sini, kicau. Gelembung mengerut dengan cara mulut kecil. Bubble sayang, aku akan membawamu keluar dalam beberapa hari. Lu Ming menyentuh kepala gelembung itu. Ya, Jojo. Gelembung senang melompat ke satu sisi pelatihan untuk pergi. Lu Ming datang ke pohon pencerahan kuno dan duduk bersila. Kemudian seorang prajurit suci muncul di tangannya. Ini adalah prajurit suci yang hebat. Dia berencana untuk mempraktikkan rahasia 10.000 tentara. Selama periode waktu ini, Lu Ming terserap dalam kekacauan perampokan, dan 10.000 formula militer diabaikan. Di Changzhou, dia mendapatkan beberapa cincin penyimpanan suci, di mana terdapat banyak prajurit suci yang hebat, yang dapat disegel ke dalam titik akupuntur dan lubang tubuh. Lu Ming tidak berencana untuk menyegel prajurit suci umum Ming ke dalam tubuhnya untuk saat ini. Lagi pula, promosinya terbatas. Jika dia ingin menyegel, dia harus menyegel prajurit suci yang agung itu. Tubuh Lu Ming bersinar dan mulai menyegel para prajurit suci. Prajurit suci yang hebat itu kuat, tetapi beban yang ditimbulkan oleh tubuh juga sangat kuat. Namun, tubuh roh Lu Ming sekarang adalah tubuh roh surgawi berukuran sedang, tetapi kekuatannya setara dengan tubuh roh bumi yang superior. Kultivasinya telah mencapai tanah suci lagi, dan tidak ada masalah untuk terus menyegel para prajurit suci yang agung. Bab 1742 Subscribe Penatua. Bersenandung. Di tubuh Lu Ming, lubang titik akupuntur bersinar terang, seperti matahari kecil yang bulat. Kemudian, prajurit suci yang agung itu terbang ke dalam lubang. Tiba-tiba, ada lebih dari 100 titik cahaya di tubuh Lu Ming. Di setiap titik cahaya, kamu bisa melihat seorang prajurit suci melayang. Ada lebih dari 100 tentara suci. Semangat prajurit perang saling terhubung satu sama lain, membentuk tekanan yang kuat. Lu Ming merasakan semburan pembengkakan di titik akupuntur. Jika tubuh tidak kuat, maka akan langsung meledak. Untungnya, Lu Ming cukup kuat untuk bertahan. Perlahan, prajurit suci yang agung itu terkunci ke dalam lubang dan terhubung dengan prajurit suci lainnya. 2 prajurit suci, tapi tidak cukup. Mata Lu Ming berkilat. Sebelumnya, dia telah menyegel seorang prajurit suci yang hebat. Dengan yang sekarang, ada 2. Namun, Lu Ming merasa bahwa dia belum mencapai batasnya dan dapat terus menyegelnya. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan seorang prajurit suci yang hebat dan mulai menyegelnya. Tidak ada waktu untuk latihan. 7 hari berlalu dalam sekejap. Lu Ming menyegel total 4 prajurit suci yang hebat, baru kemudian merasa bahwa tubuhnya mencapai batasnya. Setelah itu, dia mempraktikkan kekacauan dan perampokan dengan sepenuh hati. Kultivasi kekuatan sihir dapat saling mempromosikan dengan hukum. Kemajuan keterampilan sihir dan pemahaman hukum juga akan meningkat. Secara alami, Lu Ming tidak akan mengendur. Setelah sebulan terbang dengan pesawat ulang-alik yang rusak, dan hari-hari latihan ini, api kekacauan yang merampas jari semakin dalam, mencapai 15%. Jangan meremehkan setengah dari panas. Jika kamu membagi aturan lengkap menjadi 100 bagian, itu akan bertambah 5 bagian dan kekuatannya akan sangat meningkat. Keterampilan kekuatan sihir, kekuatannya akan meningkat dengan setiap peningkatan api. Saat ini, pertemuan akbar Yao Qi dimulai. Lu Ming dan Lu Ming pergi ke arah Yao Qi. Tidak hanya mereka, tetapi juga banyak orang di kompleks bangunan telah pergi ke arah itu, dan banyak dari mereka adalah tokoh muda Tianjiao. Dapat dilihat betapa menariknya para santo Yao Qi. Segera setelah itu, mereka sampai di sebuah danau besar. Danau itu jernih, seperti cermin, bertatahkan tanah. Ketika mereka tiba, Lu Ming menemukan banyak orang telah muncul di sini dan berjalan di atas danau. Mereka semua sangat arogan.
Begitu mata Luming menyapu, dia menemukan bahwa masing-masing dari mereka sombong. Nafasnya sangat kuat, ki dan darahnya seperti api, dan jiwanya sangat kuat. Banyak dari mereka sebenarnya adalah roh surgawi, dan kultivasi mereka pada dasarnya telah mencapai tanah suci. Ada begitu banyak Tianjiao, dan pesona Santo Yaoci begitu kuat sehingga dapat menarik begitu banyak Tianjiao untuk datang. Luming sangat terkejut. Tidak menutup kemungkinan sebagian orang menyukai keindahan. Namun, lebih banyak orang masih berkonsentrasi pada seni bela diri dan latihan. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lama umurnya. Hampir tidak ada batasan umur panjang. Inilah yang ingin dikejar banyak orang. Tapi sekarang, anehnya kelahiran Santo Yaoci telah menarik begitu banyak Tianjiao. Hampir semuanya adalah Tianjiao dari kekuatan kekaisaran di luar tanah suci bulan kuno. Tidak mungkin orang-orang ini datang ke sini hanya karena kecantikan mereka. Kecantikan Dewi Yaoci, tentu saja, membuat Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya terpesona, tapi yang lebih penting, itu adalah sumber daya Yaoci. Orang suci Yaoci, masing-masing dari mereka adalah negara yang hebat. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, telah menarik banyak Tianjiao yang kuat dan menjadi pelindung orang suci Yaoci. Banyak dari pencapaian Tianjiao ini tidak kecil, dan bahkan banyak dari mereka telah menjadi kaisar. Orang-orang ini telah meninggalkan banyak pengalaman kultivasi dan klasik kuno di Yaoci. Ada ribuan aturan di dunia, tetapi di Yaoci, ada begitu banyak pengalaman kultivasi dan keterampilan magis yang mengandung 50% dari hukum dunia. Banyak dari Tianjiao ini didasarkan pada pengalaman kultivasi dan klasik kuno ini. Suran menjelaskan, dan Luming tiba-tiba. Pengalaman kultivasi dari seni sihir yang mengandung 50% aturan dunia. Luming terkejut. Jika itu benar, itu mengerikan. Jadi, apakah Yaoci memiliki salah satu dari 10 hukum seni sihir atau pengalaman kultivasi yang paling kuat? Ada begitu banyak orang hari ini. Suara dingin terdengar. Seorang pemuda berjubah emas, penuh temperamen mulia, melangkah ke udara dan berdiri di atas kerumunan. Tanah suci bulan kuno, kebanggaan ribuan keluarga, naga surga. Seseorang berbisik dan mengenali pemuda itu. 10.000 keluarga. Mata Luming berkilat. Pada awalnya, di medan perang Baizu, dia membunuh seorang Wan Jia Tianjiao, Wan Tiancheng, dan mendapatkan skill rahasia unik Wan Jia, Wan Bingjue. Mata Wan Tianlong dingin dan arogan, penuh ekspresi menyendiri, mengangkat tangannya dan meremehkan untuk menyapu ke Tianjiao lainnya. Bukankah itu dari pasukan Tanah Suci? Apa yang bisa dibanggakan? Di dekat Luming, ada seorang pemuda berambut merah yang bergumam tidak senang. Dia menatap Wan Tianlong dan matanya penuh semangat juang. Banyak Tianjiao yang datang ke sini berasal dari pasukan kekaisaran, dan kebanyakan dari mereka adalah yang terkuat di antara pasukan kekaisaran. Lagi pula, Tianlingti, bahkan dalam kekuatan kekaisaran, sangat jarang, seperti Gunung Kaisar Awan, tidak ada Tianlingti Tianjiao. Hari-hari kebanggaan, biasanya tinggi di atas, mendominasi di samping. Tentu saja bangga, sekarang Wan Tianlong berdiri di atas orang, memandang rendah orang, tentu saja banyak orang yang tidak bahagia. Wah! Pada saat ini, cahaya pedang yang terang melesat dengan cepat, dan seorang pemuda berjubah abu-abu muncul. Dia membawa pedang perang, dan seluruh pria itu tajam, seperti pedang ajaib. Itu adalah kekuatan yang kuat di tanah suci bulan kuno, dan Tianjiao dari sekte pedang di alam liar yang luas. Orangnya juga teridentifikasi. Kekuatan dahsyat di tanah suci bulan kuno mulai memiliki Tianjiao. Kemudian, kilatan buntur, seorang pemuda berjubah petir muncul. Beberapa orang mengakui bahwa itu adalah kebanggaan sekte Dewa Guntur. Ye Dongfang milik sekte Raiteon. Sayangnya, kamu Dongfang tidak datang. Mata Luming bergerak. GAH, GAH. Pada saat ini, dua suara panjang terdengar, dua sinar kemasan datang dengan cepat, kecepatannya luar biasa. Saat berikutnya, cahaya kemasan menghilang, dan dua mahkota emas besar berkaki 3 muncul di udara. Kebanggaan orang Jinwu. Wajah banyak orang berubah dan menjadi sangat bermartabat. Tidak ada keraguan bahwa orang Jinwu adalah kekuatan yang mengerikan. Bahkan di antara banyak kekuatan kuat di tanah suci bulan kuno, mereka juga termasuk yang terbaik, sangat kuat, dan mengerikan. Ada begitu banyak ahli dalam keluarga Jinwu. Setiap generasi akan memiliki banyak Tianjiao. Dua gagak emas berkaki 3, mata seperti listrik, memindai sekeliling, dan kemudian gerakan tubuh, menjadi dua pemuda berjubah emas. 10 putri Jinwu. Di mata Luming, ada secercah cahaya dingin. Salah satunya adalah 10 putri Jinwu. Jelas bahwa nafas 10 putri telah menembus tanah suci, dan itu bukan hanya penampilan Ming Sheng Xiaocheng. Dan yang lainnya, yang napasnya lebih mengerikan dari 10 putri Jinwu, mendengarkan komentar orang-orang di dekatnya. Dia adalah Pangeran Jinwu ke-9. Luming.
Mata Jinwoo Ten Prince seperti listrik, memindai sekeliling, akhirnya jatuh pada Luming, memancarkan gumpalan pembunuhan dingin. Tanpa rasa takut, Luming melihat ke 10 putri Jinwoo. Bab 1743 Subscribe Penatua. 10 saudara laki-laki, ada apa? Pangeran Jinwoo ke-9 juga melihat ke arah Luming. Tidak apa-apa, itu hanya semut mol. Aku akan menyelesaikannya sendiri jika ada kesempatan. Jinwoo Ten Prince Road. Pangeran Jinwoo ke-9 mengangguk dan tidak banyak bicara. Suran, ini kamu. Haha, aku tidak menyangka kamu akan datang ke Yaochi juga. Tiba-tiba, di belakang Luming, terdengar suara menghina. Luming dan Su berlari melihat ke belakang dan melihat seorang pria muda berjubah ungu, dengan kedua tangan di punggungnya dan pandangan menghina ke arah Su berlari. Tuo Bafei, kamu juga di sini. Wajah Suran tenggelam. Tentu saja aku akan datang. Aku ditakdirkan untuk menjadi pelindung Tao dari Yaochi. Tapi kamu, sampah yang bahkan bukan roh, juga datang ke Yaochi. Apakah kamu ingin menjadi pelindung Tao? Apa yang ingin dilakukan oleh kodok yang malas makan daging angsa, tapi dia tidak perlu buang air kecil? Tuo Bafei mencibir, dan penghinaannya lebih kuat. Wajah Suran menjadi merah dan jelek. Dia ingin membantah, tetapi bakatnya jauh lebih buruk daripada pihak lain, jadi dia tidak bisa membantahnya. Sulari, apa yang terjadi? Luming berbicara dengan Suran. Pria ini adalah Tianjiao dari kekuatan kekaisaran. Dia dekat dengan istana Sueyu. Selalu ada konflik antara kedua kekuatan. Suran menjelaskannya secara singkat. Luming mengerti bahwa jelas bahwa istana Sueyu dan pasukan Tuo Bafei memiliki dendam satu sama lain. Pada saat ini, Tuo Bafei secara alami menyerang Suran. Apa? Jangan bicara. Apa aku salah? Dewa tidak sia-sia. Dia harus tinggal di istana Sueyu dan datang ke tanah suci bulan kuno. Itu hanya aib. Tuo Bafei terus mencibir. Su berlari mengepalkan tinjunya dan nadinya berdenyut di wajahnya. Dia ingin bertarung dengan pihak lain dan menghilangkan rasa malunya. Tapi dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawannya. Di mana anjing gila itu, menggonggong di sini, mendengarkan kesal. Saat ini, Luming berbicara dengan lemah. Suran sedikit terkejut. Tapi wajah Tuo Bafei tenggelam dan matanya sedikit menyipit. Dia memandang Luming, "Nak, menurutmu siapa anjing gila? Siapa yang harus mengatakan siapa?" Luming tersenyum. Tuo Bafei melontarkan kesempatan membunuh yang dingin di matanya dan berkata, "Nak, tahukah kamu bahwa kamu harus membayar harga untuk mengatakan sesuatu, dan kamu tidak dapat menanggung harga tertentu? Anjing gila itu akan menggigit." Luming berkata dengan ringan. "Nak, kamu mencari kematian." Mata Tuo Bafei lebih dingin, melangkah keluar, nafas yang kuat, langsung menuju tekanan Luming di masa lalu. Ning Senda Cheng. Hati Luming tergerak. Tuo Bafei mencapai kesuksesan besar dari dinasti Ming dan merupakan roh surgawi. Pantas saja dia begitu sombong sehingga tidak memperhatikan Sulari. Kultivasi semacam ini, jika ditempatkan di Changsu, dapat dengan mudah menghancurkan sensi. Yaochi muncul. Tiba-tiba, teriakan seru menyebar ke seluruh penonton. Bersenandung. Di langit, ada ombak, dan kemudian, sebuah istana yang luas, dari udara tipis. Kuil ini tidak ada habisnya, seolah-olah dalam kehampaan, kecuali yang di depannya dapat kamu lihat dengan jelas, kuil di belakangnya kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas sama sekali, seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Yaochi, nama lain, disebut Yaochi Siamong. Kemunculan istana peri Yaochi menarik perhatian semua orang, termasuk Tuo Bafei. "Nak, biarkan kamu pergi sebentar." Tuo Bafei berbicara dengan acuh tak acuh dan memandangi istana peri Yaochi. Luming tersenyum tipis dan tidak peduli. Pada saat ini, gerbang istana peri di Yaochi terbuka dan seorang wanita berpakaian istana keluar. Wanita berbaju istana itu terlihat berusia lebih dari 40 tahun, namun ia tetap memiliki pesona dan postur tubuh yang anggun. Ketika dia masih muda, dia pasti wanita yang cantik. Yaochi lahir hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Suara para wanita istana menyebar ke seluruh penonton. Aku pikir semua pahlawan juga tahu bahwa orang suci Yaochi bersedia memilih pelindung jalan. Di masa depan, mereka akan saling mendukung dan memulai jalan bersama. Tentu saja, apakah kamu bisa menjadi pelindung Tao tergantung pada nasib kamu. Wanita istana melanjutkan. Banyak Tianjiao, tidak bersuara, tetapi diam-diam menunggu. Menunggu Santo Yaochi muncul. Mereka ada 9, sekarang aku akan membiarkan mereka keluar. Dengan lambaian tangannya, ada ombak di langit. Kemudian, paviliun muncul dari udara tipis dan melayang di udara. Di setiap paviliun, ada meja batu giok, yang di atasnya diletakkan anggur dan sayuran. Dan di meja giok, ada seorang wanita yang terbaik di dunia. 9 paviliun, 9 meja giok, dan 9 keindahan. Masing-masing,
seperti peri di bawah debu, dan masing-masing memiliki gayanya sendiri, temperamennya sangat berbeda. Tidak jauh dari sana, mata tua Buffy melebar, matanya berkobar-kobar. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang yang serupa. Dewi Yaochi benar-benar cantik. Setiap dari mereka adalah hal yang istimewa di dunia, yang sulit ditemukan di dunia. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki bakat seni bela diri yang langka dan kultivasi yang mendalam. Namun, yang mengejutkan Lu Ming bukanlah kecantikan dari 9 orang suci itu. Meskipun ke-9 orang suci itu cantik, Xian Yanxing benar-benar di atas mereka. Yang mengejutkan Lu Ming adalah bakat dari 9 orang itu. Itu semua adalah makhluk surgawi. Ini mengejutkan Lu Ming. Tidak ada satu tubuh roh surgawi, beberapa kekuatan kekaisaran, tetapi sekarang ada 9 di istana peri Yaochi, dan masing-masing dari mereka adalah keindahan yang langka. Apakah ini kekuatan yang kuat di tanah suci bulan kuno? Sungguh menakjubkan. Lu Ming berbisik. 9 paviliun, 9 orang suci. Hari ini, siapapun yang bisa naik ke paviliun akan bisa minum anggur dan berbicara tentang seni bela diri denganku. Suara para wanita berbaju istana kembali bergema, membuat mata banyak orang berbinar-binar. Hanya ada 9 paviliun dan hanya 9 keindahan. Namun, ada begitu banyak Tian Jiao di tempat. Jika kamu bisa memanjat paviliun, kamu tidak hanya bisa minum dengan wanita cantik, tapi juga menjadi semacam kemuliaan. Siapa yang ingin datang ke sini untuk minum dengan adik perempuanku? Di paviliun pertama, terdengar suara yang jernih. Wanita di samping meja batu giok bangkit dan melambaikan tangannya. Tangga giok turun dari paviliun dan jatuh di danau. Haha, biarkan aku datang dulu. Sambil tertawa, Wan Jia Tianjiao, Wan Tianlong, melangkah keluar, jatuh di tangga batu giok, lalu berjalan menaiki tangga batu giok. Mata banyak orang tertuju pada Wan Tianlong, termasuk 2 pangeran berkebangsaan Jinwu, Sekte Dewa Petir dan klan Pedang Dahuang, yang merupakan kekuatan kuat di tanah suci bulan kuno, seperti Tianjiao. Tapi hari ini kebanggaan, tidak bergerak. Ada 9 paviliun, mereka tidak terburu-buru. Yah, aku menyukai paviliun ini. Silakan turun. Sebuah suara tebal terdengar. Di dekat Lu Ming, seorang pemuda berambut merah melangkah keluar dan jatuh di tangga batu giok. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api yang mengerikan. Keluar dari sini. Mata Wan Tianlong meledak dengan cahaya dingin, dan cahaya di telapak tangannya menyala. Pedang pertempuran tingkat prajurit suci yang hebat muncul, dan pedang dipotong pada pemuda berambut merah. Api membakar langit. Pria muda berambut merah itu meraung, dan kultivasinya pecah total. Telapak tangannya ditembak berturut-turut. Nyala api yang mengerikan membentuk tiang api dan bergegas menuju naga. Bab 1744 Subscribe Penatua. Pemuda berambut merah itu memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Kultivasinya telah mencapai pencapaian besar Ming Seng, dan dia masih merupakan tubuh roh yang lebih rendah. Yang membuat Lu Ming semakin terkejut adalah apa yang dilakukan pihak lain adalah kekuatan sihir. Arogansi tak tertandingi dari pasukan kekaisaran ini benar-benar mengerikan. Ketika Ming Seng Dacheng menyadari keterampilan sihir, kamu harus tahu bahwa banyak monster tua di Changzhou yang telah berada di Ming Seng selama puluhan ribu tahun belum dapat memahami keterampilan sihir tersebut. Meskipun arogansi semacam ini sama dengan kultivasi asli Senzi, ia dapat membunuh Senzi dalam satu gerakan. Ledakan. Pedang Wan Tianlong, memotong sinar api, mengeluarkan getaran yang mengerikan. Tubuh pemuda berambut merah itu terkejut, dan mundur lagi dan lagi. 10% dari keterampilan kekuatan sihir juga digunakan untuk menghadapiku. Wan Tianlong berbicara dengan acuh tak acuh. Pada dirinya, ada 36 titik terang. Di setiap titik cahaya, seorang prajurit suci terbang keluar. Namun, mereka semua adalah prajurit suci Ming. Selain prajurit suci yang hebat sebelum dia, total ada 37 prajurit suci. Semangat prajurit perang berkumpul dan membentuk pedang ki yang mengerikan, yang menebas pemuda berambut merah itu. Pria muda berambut merah itu meraung dan menggunakan kekuatan sihirnya lagi untuk meledakkan tiang api. Tapi kali ini, tiang api langsung terbelah oleh cahaya pedang, dan cahaya pedang terus membelahnya ke arah pemuda berambut merah. Pria muda berambut merah itu ketakutan dan segera mundur, tapi masih terlambat. Saat disapu oleh cahaya pedang, tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian dan berubah menjadi 2 kelompok api. Dia mundur dengan sangat cepat. Di kejauhan, dia sulit untuk menyatu menjadi wujud manusia, tetapi wajahnya pucat dan nafasnya sedikit lemah. Meskipun tubuh rohnya adalah tubuh roh api, tetapi pedang itu saja tetap membuatnya menderita kerusakan berat. Wan Tianlong mencibir, dikelilingi oleh para prajurit suci, terus melangkah di sepanjang tangga batu giok. Sekitar, tidak ada yang maju untuk bersaing dengan Wan Tianlong. Wan Tianlong terlalu kuat. Baru saja kekuatan bertarung pemuda berambut merah itu cukup kuat, tapi dia masih tidak bisa menghentikan pedang Wan Tianlong dan rusak parah oleh satu pedang. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa Wan Tianlong telah menggunakan sedikit keterampilan.
Pokoknya ada 8 paviliun, jadi tidak perlu bersaing dengan Wan Tianlong. Wan Tianlong berhasil menginjakkan kaki di paviliun, dan tangga batu giok di bawah paviliun menghilang secara otomatis. Silakan duduk, Tuan Muda. Dewi Yaochi di paviliun tersenyum dan menuangkan anggur untuk Wan Tianlong, yang membuat banyak orang iri. Santo, tolong. Dengan lambaian tangannya, Wan Tianlong duduk di atas meja batu giok sambil minum bersama Santo Yaochi. Pada saat ini, di paviliun kedua, Dewi Yaochi bangkit, dan dengan penjaga tangan yang sama, sebuah tangga batu giok terbentuk. Siapa yang akan datang dan minum dengan adikku? Suara yang bagus keluar. Lei Mo menemani gadis itu minum secangkir. Sambil tersenyum, Tian Jiao dari klan Raiteon bergerak seperti kilatan petir. Saat berikutnya, dia muncul di tangga batu giok, dan kemudian matanya menyapu sekelilingnya dan berkata, siapa yang ingin bertarung dengan Lei? Jika tidak, segelas anggur ini akan menjadi milik Lei Mo untuk diminum. Aku akan menemuimu. Sebuah suara terdengar, dan seorang Tian Jiao menginjak tangga batu giok. Pada saat yang sama, sebuah tombak meledak, menembus udara, dan membunuh Dewa Guntur Zong Tianjiao. Pemuda ini juga sangat kuat dalam bertarung, tidak lebih lemah dari pemuda berambut merah tadi. Tangan guntur. Dewa Guntur Zong Tianjiao, satu tangan, petir tak berujung bersinar, memadatkan cetakan telapak tangan besar ke arah pemuda itu. Ledakan. Tombaknya patah, dan pemuda itu tidak memiliki perlawanan. Dia langsung diledakkan menuruni tangga batu giok. Seluruh tubuhnya terbakar hitam dan dia memuntahkan darah. Satu gerakan, pukul keras. Sungguh kekuatan pertempuran yang mengerikan. Banyak orang menghela napas. Apakah ini kebanggaan kekuatan yang kuat di tanah suci bulan kuno? Kekuatan bertarungnya terlalu kuat. Sangat mudah untuk menghancurkan Tian Jiao dari pasukan kekaisaran lainnya. Tingkat rohnya sama, tetapi kultivasinya lebih kuat, dan panas keterampilan sihirnya lebih dalam. Mata Luming terbakar. Dia dapat melihat bahwa tidak peduli apakah itu Wan Tianlong atau Dewa Guntur Zong Tianjiao, kultivasinya telah mencapai puncak Mingsheng. Meski tubuh roh masih kalah dengan tubuh roh surgawi, kekuatan sihirnya masih lebih populer. Kultivasi yang lebih tinggi, dikombinasikan dengan keterampilan sihir dari api yang lebih dalam, dapat dengan mudah menghancurkan Tianjiao lainnya. Banyak pasukan kekaisaran asing Tianjiao terlihat jelek. Jika Tianjiao di tanah suci bulan kuno begitu kuat, peluang apa yang mereka miliki? Raiteon Zong Tianjiao menunjukkan kekuatannya yang kuat. Tidak ada yang berani berdebat dengannya. Dia menginjak paviliun dan minum bersama Dewi Yaochi. Kemudian, perawan dari paviliun ketiga, seperti sebelumnya, terkondensasi menjadi tangga batu giok. Kali ini, dengan kilatan emas, Pangeran Jinwu ke-9 menginjak tangga batu giok. 9 putri Jinwu sombong dan tidak terbatas. Mata mereka memindai segala arah, dan tidak ada yang berani melawan. Klan Jinwu sangat kuat. 9 putri Jinwu memiliki nafas yang kuat. Tidak ada yang berani melawan. Dia dengan mudah naik ke paviliun ketiga. Kemudian, paviliun keempat, Tianjiao, yang juga merupakan tanah suci bulan kuno, diinjak. Kekuatan ini disebut Zijizong. Tianjiao Zijizong juga sangat kuat dan tak terduga. Dengan satu gerakan, Tianjiao, yang naik untuk bertarung, melangkah ke paviliun. Kemudian, di paviliun kelima, pemuda Dawang Jianzong yang membawa pedang perang menginjak tangga batu giok. Aku tidak percaya pada tanah suci, aku sangat bangga karenanya. Dengan raungan, seorang pemuda bergegas menaiki tangga batu giok dan ingin bersaing dengan Tianjiao dari klan pedang Dahuang. Kong! Suara pedang terdengar, dan kemudian semua orang melihat cahaya pedang melintas. Kemudian, pemuda yang naik untuk berperang mundur dengan liar, mundur ribuan meter dan berdiri diam di udara. Saat berikutnya, aku melihat noda darah di dahi pemuda itu. Kemudian tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke danau di bawah. Mati, tingkat roh Tianjiao terbunuh. Orang-orang hanya melihat kilatan cahaya pedang. Sangat mengerikan. Tianjiao dari klan pedang Dahuang memiliki wajah dingin dan tanpa ekspresi. Tidak ada yang berani memperjuangkannya. Dia berhasil melangkah ke paviliun. Sudah ada 5 paviliun yang ditempati. Kemudian, paviliun ke-6 dan ke-7 semuanya ditempati oleh Tianjiao dari pasukan Tanah Suci Bulan Kuno, dan tidak ada pasukan kekaisaran di luar Tanah Suci Bulan Kuno yang menginjak. Saat ini, semua mata orang tertuju pada 2 paviliun terakhir. Hanya ada 2 yang terakhir, dan Tianjiao, Tanah Suci Bulan Kuno, hampir menginjaknya. Beberapa orang yang tersisa, seperti 10 putri Jinwu, tidak merasa begitu kuat. Ketika tangga batu giok paviliun ke-8 muncul, beberapa sosok bergegas naik pada saat bersamaan. Salah satunya adalah 10 putri Jinwu. Keluar dari sini. 10 putri Jinwu sangat mendominasi. Mereka dipenuhi dengan api matahari di seluruh tubuh. Jika kamu mengeluarkannya dengan satu cakar, itu akan menjadi api di seluruh langit.
Kultivasi 10 Putri Jinwu adalah pencapaian besar dinasti Ming. Itu kamu. Beberapa orang lainnya tidak lemah, keluar dari kultivasi, dan bertarung dengan 10 Putri Jinwu. Untuk sementara waktu, beberapa orang berjuang keras untuk membedakan antara tinggi dan rendah. Sua, sua, sua. Saat ini, ada 5 atau 6 sosok, bergegas ke tangga batu giok, membuat perang semakin sengit. Ini adalah perang paling sengit. Sebelumnya, mereka yang menginjak tangga giok terlalu kuat untuk menghancurkan orang lain dan tidak bisa bertarung. Tapi sekarang, tidak ada orang yang benar-benar hancur. Perang secara alami sengit. Di ujung 2 paviliun, semua orang ingin bertarung untuk 1 paviliun. Bab 1745 Subscribe Penatua. Ada begitu banyak kebanggaan di surga. Lu Ming juga menonton. Tianjiao ini, siapapun, dapat dengan mudah menghancurkan putra Tuhan, ke Changzhou, yaitu untuk menekan Tianjiao suatu negara, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi di sini, ada banyak dari mereka. Pertempuran itu berlangsung setengah jam. Akhirnya, Tianjiao, puncak Mingsheng, menjadi yang pertama menginjakkan kaki di paviliun. Meskipun pencapaian Tianjiao telah mencapai puncak dinasti Ming, kekuatan tempur mereka jelas lebih rendah dari Wan Tianlong dan yang lainnya sebelumnya. Mereka tidak bisa menghancurkan mereka. Butuh banyak usaha untuk menginjakkan kaki di paviliun. Sialan, paviliun terakhir pasti milikku. Aku sedang tidak ingin menginjak paviliun emas. Dari 9 paviliun, hanya tersisa 1 paviliun terakhir. Mata semua orang tertuju pada paviliun terakhir. Beberapa Tianjiao, yang baru saja tidak bergerak, juga menunjukkan niat untuk bertarung, seperti Tuo Bafei. Ketika tangga giok paviliun ke-9 jatuh, setidaknya selusin sosok bergegas ke tangga giok. Pergilah. Membunuh. Raungan terdengar, lebih dari selusin Tianjiao, pecah pertarungan sengit. Termasuk Natuo Bafei, dia juga bergabung dengan kelompok pertempuran, berjuang seolah-olah dia akan naik. Selama yang pertama masuk ke paviliun, bahkan jika dia menang, yang lain akan mundur. Namun, tidak ada yang lemah yang berani bersaing. Tubuh roh, tak perlu dikatakan, adalah tubuh roh alami, dan kultivasi telah mencapai pencapaian besar dari dinasti Ming. Jika kamu tidak bisa menekan kekuatan bertarung para pahlawan, sulit untuk menginjaknya. Semua jenis lampu bersinar, keterampilan sihir meledak, dan ada tabrakan sengit. Ada rune yang bersinar di tangga batu giok dan paviliun, dan energi mengerikan menimpa mereka, yang semuanya diimbangi. GAH. Jinwu berteriak, dan 10 putri Jinwu berubah menjadi tubuh Jinwu setinggi 3 kaki. Sayap mereka seperti pedang, mereka dipenuhi dengan api nyata di bawah sinar matahari yang besar. Mereka sangat mengerikan, Tianjiao bukanlah lawannya. Tuo Bafei juga berjuang keras, tetapi pada akhirnya, dia dibom oleh 10 putri Jinwu. Dia mundur di udara, dan rambutnya terbakar. Dia sangat tertekan. Brengsek. Tuo Bafei meraung, beberapa tidak mau. Lu Ming, Su berlari, tanpa sadar menyapu Tuo Bafei, tapi satu mata ini, jatuh ke mata Tuo Bafei. Begitu dia diledakkan, rambutnya terbakar, dan dia sangat tertekan. Pada saat ini, melihat mata Lu Ming dan Su berlari, dia sepertinya melihat bahwa mereka sedang mengejeknya. Dia tiba-tiba marah dan melampiaskan semua kemarahannya kepada mereka. Apa yang kamu lihat? Konyol kamu tidak berani memperjuangkan sepotong sampah. Kamu ingin kodok makan daging angsa, itu konyol. Tuo Bafei minum dingin. Terutama ketika aku memikirkan Lu Ming memanggilnya anjing gila sebelumnya, dia bahkan lebih marah. Lu Ming dan Su berlari tidak menanggapi, terus melihat pertempuran di tangga batu giok, mengabaikan Tuo Bafei secara langsung. Minggir, 2 sampah, jangan menghalangi di sini. Melihat mereka berani mengabaikannya, Tuo Bafei semakin marah. Dengan gerakan, dia muncul di samping Su berlari dan menamparkan wajahnya. Su berlari kaget dan segera mundur, tetapi kecepatan terbang Tuo Ba luar biasa, dan dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, Lu Ming terbelah dan bertabrakan dengan telapak tangan Tuo Bafei. Tubuh Tuo Bafei bergetar, dia merasa tulang tangannya akan retak. Dia tidak bisa tidak mundur 2 kali. Dia menatap Lu Ming dengan ngeri. Baru saja, dia merasa bahwa kekuatan di telapak tangan Lu Ming sangat mengerikan, seolah ingin menghancurkannya. Anjing gila menggigit orang di sini. Sepertinya aku tidak bisa memberimu pelajaran. Lu Ming melangkah maju, telapak tangannya seperti pisau, dan terbang menuju Tuo Ba. Kecepatannya secepat kilat. Tekanan yang mengerikan benar-benar menutupi terbang Tuo Ba, seperti puncak gunung Tai. Tuo Bafei kaget dan mengeluarkan seorang prajurit suci untuk melawan. Namun, telapak tangan Lu Ming terbelah di atas prajurit suci, dan prajurit suci Tuo Bafei benar-benar berubah bentuk secara langsung, lalu meledak terbuka, dan pupil Tuo Bafei melebar dan bulat. Seng Bing, meskipun itu adalah prajurit suci Ming, benar-benar kokoh dan abadi. Tapi sekarang, itu dipecahkan oleh Lu Ming dengan satu tangan, yang membuatnya ingin dikejutkan.
Kekuatan yang mengerikan, biarkan Tuoba terbang memuntahkan darah, tubuh meledak kembali. Sua. Begitu Luming melangkah keluar, dia langsung muncul di atas kepala Tuoba Fei dan meletakkan kakinya di wajah Tuoba Fei. Tuoba Fei menjerit dan tubuhnya jatuh ke danau seperti cangkang. Su berlari tertegun. Kekuatan bertarung Luming di luar dugaan. Ketika Luming pertama kali terlihat di medan perang Baizu, prestasi Luming jauh lebih buruk darinya. Meskipun dia kuat dalam pertempuran, dia tidak sebaik dia. Di belakangnya, Luming langsung mengungguli dia. Di penghujung hari ketika mereka melarikan diri dari medan perang Baizu, kekuatan tempur Luming kuat, tapi masih 18.000 li lebih buruk dari hari ini. Sudah lama sejak Luming bisa melecehkan Tuoba seperti anjing. Bahkan tentara dinasti Ming telah dihancurkan oleh Luming dengan satu tangan. Kekuatan tempur macam apa ini? Tuoba Fei tidak bereaksi untuk sementara waktu. Sulari, tidakkah kamu ingin naik? Aku akan mengirimmu ke atas. Luming Dao kemudian melangkah menuju paviliun ke-9. Su berlari ini hanya bereaksi untuk datang, tanpa sadar mengikuti Luming untuk maju. Satu demi satu, mereka menginjak tangga batu giok. Dari mana asalmu? Keluar dari sini. Di tangga batu giok, ada seorang pemuda sepanjang simpanse. Lengannya lebih tebal dari paha orang lain. Tingginya lebih dari 3 meter. Dengan satu pukulan, tinjunya seukuran kepalanya menghantam tanah. Raungan tumpul terdengar di udara. Pria muda ini, yang baru saja bertarung di tangga batu giok, tidak melihat tangan Luming sama sekali. Pada saat ini, dia ingin meledakkan Luming dengan kepalan tangan. Luming juga memberikan pukulan. Bang! Kedua tinju saling memukul, dan suara patah tulang terdengar. Mata simpan semuda itu langsung menyembul keluar, dan kepalan tangannya benar-benar terbuka. Pergilah! Luming melangkah maju, satu tangan menyebar, formasi telapak tangan yang besar, langsung mengipasi simpan semuda itu menuruni tangga batu giok. Di sekeliling, mata banyak penonton tertuju pada Luming satu demi satu. Pria ini sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan orang lain. Apakah itu kebanggaan kekuatan tanah suci lainnya? Seharusnya tidak. Dia datang bersama Sulari dari Istana Sueyu. Banyak orang di Tianming penasaran dengan identitas Lu. Membunuh. Luming minum, dan dengan kekuatan serangan jiwa, bergegas ke Tianjiao lainnya di tangga batu giok. Tubuh Tianjiao itu terkejut, dan kemudian Luming menghancurkan beberapa Tianjiao satu persatu dengan satu pukulan. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Di paviliun pertama, Wan Tianlong membuka mulutnya, tapi suaranya masih tenang. Kekuatan jiwa Luming bagus, dan kekuatan bertarungnya juga sangat kuat, tapi dia tidak memperhatikannya. Luming terus membombardir beberapa orang dan melangkah maju. Masih ada beberapa orang di depannya. Mereka semua berhenti saat ini dan melihat Luming. Luming, ini kamu. Ketika 10 putri Jinwu melihat Luming, mata mereka membeku. Tampaknya kekuatan bertarung Luming begitu kuat. Keluar dari sini. Luming melirik beberapa orang secara acak, tanpa henti, melangkah maju. Hadirin sekalian, haruskah kita bergandengan tangan untuk meledakkan bocah ini? 10 putri Jinwu memiliki mata yang tajam. Bab 1746 Subscribe Penatua. Oke, bergandengan tangan, kalahkan orang ini, kita berjuang untuk itu. Ayo pergi. Tiba-tiba, beberapa Tianjiao lainnya, bersama dengan 10 putri Jinwu, menyerang Luming. Kekuatan beberapa orang sangat menakutkan. Semua jenis seni sihir akan memusnahkan Luming. Luming tidak menggerakkan kelopak matanya, tapi telapak tangannya bergetar seperti pisau. Dalam semua kekacauan, tubuh Luming seperti monumen untuk menekan kekacauan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Telapak tangan ke bawah, keterampilan magis itu, seperti busa umumnya tersebar. Luming Ru, Dewa Perang Abadi, terus menginjak tangga, 10.000 hukum tidak menyentuh. 10 putri Jinwu dan yang lainnya mengubah wajah mereka menjadi jelek. Beberapa orang bergandengan tangan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa tentang Luming. Keluar dari sini. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan terus memukul telapak tangannya. Beberapa orang berperang melawan Luming. Satu persatu, mereka disetrum seperti sengatan listrik, dan mereka langsung terbang keluar. Ki dan darah di tubuh mereka berguling dan tulang lengan mereka tampak retak. Luming sudah berbelas kasih. Jika kamu menyerang dengan seluruh kekuatan kamu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertahan. Di tangga giok, hanya 10 putri Jinwu yang masih ada, menatap Luming dengan tak terbayangkan. Kamu tidak keluar dari sini. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Luming, ini adalah tanah suci bulan kuno. Aku, orang Jinwu, berada di tanah suci bulan kuno. Beri aku wajah. Biarkan aku memiliki paviliun ini. Aku bisa melepaskan masa lalu untuk pertempuran 100 negara. 10 putri Jinwu memberikan suara kepada Luming. Untuk wajahmu, apa yang kamu? Pergi.
Luming minum, meraih salah satu sayap dari 10 putri Jinwu, mengayunkannya dan langsung membuangnya. 10 putri Jinwu juga konyol. Namun, mereka mengancamnya dengan orang Jinwu, jadi dia tidak percaya. Jika mereka bertarung satu sama lain, orang tua dari klan Jinwu akan bersedia bertarung. Oleh karena itu, dia tidak harus memperhatikan ke-10 putri itu dengan baik. Luming. 10 putri Jinwu menstabilkan diri mereka di kejauhan, mengertakkan gigi, dan menatap Luming dengan ganas. Di pavilion lain, 9 putri Jinwu acuh tak acuh. Apa 10 putri Jinwu? Bagaimana dengan dia? Memarahi Pangeran Jinwu dengan cara ini berarti memarahinya. 10 putri Jinwu terlempar ke bawah tangga batu giok. Tidak ada seorang pun di tangga batu giok. Su lari, ayo pergi. Luming melihat Su berlari dengan bingung, melangkah ke atas, dan Su berlari ke pavilion ke-9. Semua 9 pavilion memiliki orang. Kamu memanggilnya apa? Ini benar-benar mencoba untuk menekan semua pahlawan dan membiarkan adik perempuanku mengaguminya. Di pavilion ke-9, ada seorang wanita dengan gaun ungu panjang. Kulitnya seperti batu giok, dan warna nasionalnya alami. Matanya yang indah menatap Luming, dan dia memiliki senyum yang indah, yang sangat menarik. Aku akan memanggilmu. Su lari. Luming dan Su berlari bergandengan tangan. Gadis kecil Ziling, silakan duduk, Ziling akan menuangkan anggur untukmu. Jalan berlian ungu. Nona Ziling, sama-sama. Kali ini, aku di sini untuk membantu saudara Su. Saudara Su sangat dikagumi oleh Santo Yaochi. Luming tersenyum dan mendorong Su berlari keluar. Di mana dan di mana, aku hanya datang untuk melihat dan melihat. Su berlari dengan cepat menolak. Dia tahu bahwa dengan bakatnya, kebanyakan dari mereka tidak akan diterima oleh para Santo Yaochi. Dia hanya datang untuk melihat dan bersenang-senang. Dia tidak menyangka Luming akan membawanya ke pavilion dan makan bersama Dewi Yaochi. Pada saat ini, aku tidak bisa tidak merasa bingung. Jika kamu menolak begitu banyak, sepertinya pesona Ziling tidak cukup. Kamu tidak bisa menarik perhatian dua tuan muda. Purple Ling sedikit menghela nafas, warna kebencian di matanya. Purple Ling adalah kecantikan alami, ditambah dengan ekspresi seperti itu, sungguh menggoda, pria manapun harus menjadi kekasih. Nona Ziling salah paham denganku. Su berlari bahkan di jalan yang sibuk, Luming juga menunjukkan sedikit rasa malu. Kemudian Pangeran Ling Ungu yang tersenyum, berkata, Ling Ungu dan dua hanya bercanda, ayo, pertama kali, Ling Ungu menjadi 2 cangkir. Luming dan Su berlari mengangkat gelas mereka dan meminumnya. Ziling sangat pandai berbicara dan segera memecah suasana canggung. Dia berbicara dengan Luming dan Su berlari. Jelas, semua orang suci Yaochi dilatih untuk berurusan dengan orang, yang merupakan salah satunya. Kalau tidak, sejak zaman kuno, tidak akan ada begitu banyak Tianjiao yang tak tertandingi yang disembah oleh Dewi Yaochi. Di luar pavilion, banyak orang yang iri. Tianjiao mana yang tidak ingin minum dengan Santo Yaochi? Di pavilion lain, hal yang sama juga terjadi, dan kami sangat senang berbicara satu sama lain. Setelah 3 putaran anggur, Ziling memiliki 2 kartu giok di tangannya, menyerahkannya kepada Luming dan Su berlari, berkata, sudah larut. Ziling akan kembali berlatih. Jika kamu bebas, kamu dapat memberikan suara kepada Ziling atau kunjungi istana peri Yaochi. Luming dan Su berlari mengambil alih piring batu giok. Tentu, Luming akan pergi. Luming mengepalkan tinjunya dan meninggalkan pavilion. Su berlari juga meninggalkan pavilion, dengan enggan. Apakah jantungmu berdetak? Luming berkata sambil tersenyum. Bagaimana bakat seperti Ziling bisa mengagumiku? Bukan hanya orang-orang ini yang bersaing dengan pelindung Tao. Jika itu Luming, itu mungkin. Su berlari menghela nafas. Jika kamu ingin menjadi pelindung Tao, tentunya kamu tidak bisa sesederhana itu. Hanya menginjak sebuah pavilion. Hari ini, itu hanya kelahiran Dewi Yaochi, yang bisa dianggap sebagai pertemanan. Di masa depan, keindahan kolam renang Tianyao yang sesungguhnya perlu bersaing dengan yang lain. Tidak mungkin bagiku. Luming tersenyum. Dia datang ke sini lebih untuk mencari bantuan dari pasukan Tanah Suci, bukan untuk menjemput gadis. Ketika semua orang di 9 pavilion telah pergi, ruang menjadi bergolak lagi, dan kemudian 9 pavilion, Yaochi Siamong, semuanya menghilang dan menghilang dalam kehampaan. Dunia kecil. Luming berbisik. Tingkat kaisar yang kuat, hati suci dapat memadatkan dunia kecil, seperti dunia nyata. Yaochi Siamong, aku khawatir ada banyak kaisar yang kuat. Itu normal untuk memiliki dunia kecil. Nyatanya, banyak kekuatan kekaisaran, di permukaan, bukanlah inti yang sebenarnya. Inti sebenarnya adalah dunia kecil dari kaisar yang kuat. Itu lebih indah dan luas daripada peta gunung dan sungai. Lagi pula, peta gunung dan sungai hanyalah harta karun yang disempurnakan oleh level kaisar yang kuat. Nak, berhenti.
Saat mereka hendak pergi, suara dingin terdengar, 2 lampu emas menyala, dan 2 sosok lagi muncul di depan Luming. 10 putri Jinwu dan 9 putri Jinwu. Wah, kamu berani menghina orang Jinwu aku. Aku benar-benar mencari kematian. Sekarang aku akan berlutut dan meminta maaf. Pangeran Jinwu ke-9 membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, mengenakan jubah emas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api matahari kemasan, dan ruang yang terbakar itu berputar. Jika kamu memukul yang kecil, kamu akan mendapatkan yang besar. Aku tidak tahu apakah kamu akan mendapatkan yang lama jika kamu memukul yang besar. Sudut mulut Luming sedikit terangkat, cara mencemooh. Sombong, apakah kamu pikir kamu adalah lawan saudara laki-lakiku yang ke-9? Teriak Pangeran ke-10 Jinwu. Bab 1747. 10 Pangeran Jinwu berteriak-teriak. Orang-orang Jinwu bangga pada diri mereka sendiri, belum lagi Pangeran Jinwu. 10 putri Jinwu, sebaliknya, sering dihancurkan oleh Luming di medan pertempuran 100 kelompok etnis. Sekarang mereka telah membobol tanah suci, mereka juga dihancurkan oleh Luming. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Luming. Namun, meskipun Luming memiliki kekuatan bertarung yang kuat, dia tidak berpikir bahwa Luming dapat melawan saudara ke-9-nya. Akan tetapi, Pangeran Jinwu ke-9 telah mencapai puncak Mingsheng. Apalagi, keterampilan sihirnya sangat populer. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Aku percaya bahwa Luming dapat dengan mudah ditekan. Itu hanya burung yang sakit. Itu bisa ditekan dengan memutar tanganmu. Luming berbicara dengan lemah. Haha, nak, kamu sangat sombong. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki modal yang begitu sombong. Di mata Pangeran Jinwu ke-9, cahaya dingin berkelap-kelip. Api matahari menyala seperti putra matahari. Nafas yang kuat menekan ke arah Luming. Namun, Luming seperti wajah Buddha di angin musim semi. Dia tidak punya perasaan sama sekali. Gerakan di sini menarik orang lain untuk melihat ke samping dan melihat ke sini. Jika kamu mengalahkan yang kecil, kamu akan menjadi yang besar. Orang Jinwu benar-benar semakin tidak tahu malu. Saat ini, sebuah suara terdengar, suaranya jelas, itu adalah suara wanita. Wajah Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-10 muram dan melihat ke arah suara itu. 2 wanita, melangkah di udara. Salah satu wanita yang mengenakan gaun berwarna phoenix terlihat anggun dan cantik. Huang Ling. Mata Luming cerah. Dia akan menemukan Huang Ling, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Seorang wanita di samping Huang Ling, gaun hijau, wajah bulat, kulit seperti batu giok, juga sangat cantik, tidak lebih buruk dari Huang Ling. Kedua wanita itu datang dari langit seperti peri, menarik perhatian semua orang. Siapa kedua wanita ini? Mereka sangat cantik, terutama yang berbaju phoenix, yang lebih cantik dari Santo Yaoji. Tentu saja, dia adalah kecantikan pertama dari Istana Phoenix, Huang Ling, cantik alami. Selain itu, wanita itu tidak jauh berbeda. Dia adalah Tian Jiao dari Paviliun Kingsway dan mengagumi salju Qingqing. Di sekeliling, ada banyak diskusi. Huang Ling dan Mu Kingsway datang ke Luming. Apa yang kamu lihat? Masih menatap mata yang begitu besar, ingin memakanku, memiliki kemampuan untuk datang. Mata besar Mu Kingsway menatap 9 putri dan 10 putri Jinwu, dan berkata dengan suara genit. Baru saja, suaranya adalah Mu Kingsway. Huang Ling, Mu Kingsway, apakah kalian berdua ingin usil? Suara putra mahkota ke-9 Jinwu suram. Luming adalah temanku. Apa campur tangan? Jika kamu ingin melakukan sesuatu padanya, aku akan mengurusnya. Huang Ling tersenyum. Ada jejak kehikmatan di mata Pangeran Jinwu ke-9. Meskipun kultivasi Huang Ling lebih lemah darinya, dia hanya sukses besar di dinasti Ming, tetapi konstitusinya sangat mengerikan. Dia tidak yakin apakah dia ingin bertarung. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Mu Kingsway sama sekali tidak lebih lemah darinya. Jika dia melakukannya, dia akan sangat menderita. Wah, kamu beruntung, tapi kamu tidak bisa selalu beruntung. 10 bersaudara, ayo pergi. 10 putri Jinwu meninggalkan sepatah kata pun, dan mereka berubah menjadi 2 lampu emas dan pergi dari sini. Semoga beruntung. Luming tersenyum tipis dan tidak setuju. Setelah 9 putri Jinwu pergi, Huang Ling memandang Luming, berkedip beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum, kekuatan kecantikan benar-benar hebat. Tampaknya Luming juga seorang pahlawan. Kamu sedih tentang Mei Renguan dan pesona para Santo Yaoji. Jelas, Luming Kang baru saja menginjakan kaki di paviliun ke-9 dan bersenang-senang minum dengan gadis suci Yaoji, yang ada di mata Huang Ling. Luming tertawa canggung dan berkata, jangan salah paham. Aku di sini bersama Sulari. Aku hanya membantu Sulari. Apakah itu? Huang Ling terkekeh. Apakah kamu Luming? Mu Kingsway menatap Luming, dan kemudian muncul sebuah kalimat, ya, dia tampan, dan dia juga pandai berkelahi dan berkultivasi.
Tidak heran Huangling sangat merindukanmu dan membicarakannya sepanjang waktu. Suka salju, jangan bicara omong kosong, aku tidak punya. Senyum Huangling tiba-tiba memerah, dan dia menatap Mu Qingsui dengan beberapa mata. Oh, bukan begitu, itu mungkin kesalahanku. Salju Mu Qing menunjukkan warna yang licik, lalu tersenyum. Wajah Huangling bahkan lebih merah. Dia dengan cepat mengubah topik dan bertanya, Lu Ming, bagaimana kamu tiba-tiba datang ke Tanah Suci Bulan Kuno? Tentu saja, aku ingin melihat wanita cantik kami Huangling dan datang menemuimu. Di satu sisi, Mu Qingsui menyela lagi. Mu Qingsui jelas suka bercanda, sehingga wajah dan leher Huangling memerah karena malu. Lu Ming berkata sambil tersenyum, kecantikan Huangling sangat cantik. Tentu saja aku ingin datang dan melihat lebih awal, tapi kali ini aku di sini, itu sesuatu yang lain. Oh, ada apa? Tanya Huangling. Mengenai kultus roh jahat, Changzu diduduki oleh roh jahat, tidak hanya Changzu, tetapi juga Yunzu dan Disu. Aku di sini untuk meminta bantuan dari kekuatan kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno. Lu Mingdao. Kultus roh jahat. Huangling dan Mu Qingsui, wajah mereka berubah pada saat bersamaan. Lu Ming, ayo pergi ke Istana Phoenix dulu. Kita akan bicara sambil berjalan. Huangling Dao. Lu Ming mengangguk, dan segera keempatnya pergi ke Istana Phoenix. Dalam perjalanan, Lu Ming memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di Changzu. Huangling, aku tidak tahu apakah Istana Phoenix dapat mengirim orang-orang kuat untuk memusnahkan kultus roh jahat. Akhirnya, Lu Ming bertanya. Huangling mengerutkan kening dan berkata, Lu Ming, menurut apa yang kamu katakan, kultus roh jahat bekerja sama dengan keluarga Kaisar untuk membunuh Kaisar Yun dalam satu gerakan. Aku khawatir kekuatannya sangat kuat. Setidaknya ada 2 atau lebih orang kuat tingkat Kaisar. Jika Istana Phoenix ingin mengirim orang, setidaknya 4 atau 5 orang kuat tingkat Kaisar harus dikirim. Aku tidak berhak mengirim orang sekuat itu. Lu Ming mengangguk, yang secara alami dia mengerti. Tingkat Kaisar yang kuat, tinggi di atas, dapat mendominasi sisi, bukankah hanya Huangling yang dapat diutus oleh seorang suci? Di Istana Phoenix, satu-satunya yang memiliki kekuatan ini adalah Tuan Istana, Nona Tua. Huangling berkata lagi. Bagaimana aku bisa melihat penguasa Istana Phoenix? Tanya Lu Ming. Tuan Istana adalah seorang lelaki tua dengan pencapaian yang luar biasa dan ditutup sepanjang tahun. Sulit untuk melihat bahkan tuan tingkat kekaisaran yang kuat lainnya, apalagi aku. Aku telah melihatnya kurang dari 3 kali. Huangling menjelaskan. Sangat sulit untuk melihat sosok level kaisar seperti itu. Lu Ming menghela nafas. Dia sudah menduga bahwa tidak mudah meminta bantuan dari Tanah Suci. Alasan utamanya adalah kekuatannya rendah. Terlalu sulit untuk bertemu orang-orang kuat tingkat kerajaan itu, kecuali pihak lain datang menemui kamu atas inisiatif mereka sendiri. Aku punya cara untuk membiarkanmu melihat wanita tua Istana Phoenix. Pada saat ini, jalan mulut salju Mu Qing. Apa yang bisa aku lakukan? Mata Lu Ming cerah. Dalam sebulan lagi, beberapa orang suci dan putra Istana Phoenix akan memasuki sarang burung Phoenix dan bersaing untuk mendapatkan harta karun. Jika kamu dapat membantu Huangling mendapatkan harta itu, mungkin penguasa Istana Phoenix akan memanggilmu. Jalan Salju Mu Qing. Bab 1748. Sarang burung Phoenix. Lu Ming bingung. Ya, Lu Ming, dalam sebulan, putra dan putri Istana Phoenix akan memasuki sarang Phoenix yang hancur untuk menemukan hati Wutong. Setiap orang suci dan putra dapat mengundang beberapa teman untuk membantu aku. Aku ingin meminta kamu untuk bantuan. Jika kamu benar-benar berhasil, kamu mungkin benar-benar melihat pemilik istana dari orang tuanya. Huangling menjelaskan. Kamu dan temanku, meskipun tidak ada hal seperti itu, aku pasti akan membantu, tetapi Tanah Suci Bulan Kuno penuh dengan Tianjiao. Aku khawatir sangat sulit bagiku untuk membantu dalam kultivasi ini. Lu Mingdao. Tidak, karena kali ini, hanya penanaman Tanah Suci Ming yang diperbolehkan. Huangling Dao. Sederetan 4 orang, sambil berjalan, mengatakan bahwa Huangling juga akan membahas masalah kali ini, yang mendetail. Ternyata belum lama ini, sarang burung Phoenix ditemukan di Istana Phoenix. Sayangnya, sarang Phoenix ini telah lama dihancurkan, dan Phoenix di sarang Phoenix sudah mati. Orang kuat dari Istana Phoenix memasuki sarang Phoenix untuk menjelajah, tetapi dikepung dan dibunuh oleh para pahlawan Phoenix dari sarang Phoenix, dan melarikan diri dengan luka serius. Setelah banyak penjelajahan, Istana Phoenix menemukan bahwa ada banyak roh setelah kematian Phoenix di sarang burung Phoenix ini. Roh-roh ini biasanya berhibernasi, dan jika orang luar masuk, mereka akan menyerang secara berkelompok. Semakin kuat keberadaannya, semakin kuat roh akan terganggu. Bahkan orang kuat setingkat kaisar di Istana Phoenix akan masuk, dan mereka semua akan mundur dengan luka serius.
Dan semakin rendah kultivasi, sebaliknya, tidak akan mengganggu roh-roh yang kuat itu, dan paling banyak akan mengganggu beberapa roh dengan kultivasi rendah. Phoenix Wutong yang tak ternilai juga menemukan bahwa sarang Phoenix memiliki pohon Indus, yang memiliki jantung Wutong, yang sangat berharga bagi Istana Phoenix. Jadi, Phoenix memutuskan bahwa setelah sebulan, putra dan orang suci, yang mengirim Istana Phoenix ke Tanah Suci, memasuki sarang burung Phoenix untuk mendapatkan hati Wutong. Setiap orang dapat mengundang 3 teman di luar Istana Phoenix untuk membantunya. Sebenarnya, ini adalah ujian para wali dan wali. Jika ada yang bisa mendapatkan hati Wutong, dia akan lebih dihormati oleh Istana Phoenix, dan statusnya akan berada di atas putra dan putri lainnya. Setelah beberapa saat, puncak yang megah muncul di depan mereka. Itu seperti burung Phoenix yang terbang dengan sayap. Di puncaknya banyak dibangun candi. Ini Istana Phoenix. Lu Ming menemukan bahwa lingkungan kultivasi di sini lebih baik daripada tempat lain. Lu Ming, Sulari, di masa depan, kamu akan tinggal di Istana Phoenix, bagaimana? Huang Lingdao. Aku tidak bisa mendapatkannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu betapa lebih baik tinggal di sini daripada tinggal di penginapan. Su berlari secara alami mengangguk. Sekelompok 4 orang terbang ke Istana Phoenix. Huang Ling mengatur tempat tinggal untuk Lu Ming, dan kemudian membawa mereka mengunjungi Istana Phoenix. Setelah berkeliling, orang-orang datang ke kediaman Lu Ming, yang merupakan halaman lain. Lu Ming, aku akan mencoba yang terbaik untuk melaporkan kultus roh jahat untuk melihat apakah aku dapat melihat wanita tua itu. Kamu dapat tinggal di sini. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat menghubungi aku kapan saja. Huang Lingdao. Bagus. Lu Ming mengangguk. Setelah Huang Ling dan Mu Qingsui pergi, Lu Ming dan Su berlari ke sebuah ruangan dan berlatih masing-masing. Waktu berlalu, waktu sebulan, dalam sekejap mata. Lu Ming telah mempraktikkan kekacauan dan perampokan. Sekarang telah mencapai 18% api, dan kekuatannya telah meningkat beberapa poin. Istana Phoenix, sebuah halaman, mengumpulkan 3 orang. Itu adalah Huang Ling, Lu Ming dan Mu Qingsui. Lu Ming kemudian tahu bahwa Mu Qingsui adalah salah satu orang yang diundang Huang Ling untuk membantu. Qin Yi sangat lambat, dia belum datang. Jalan dengung salju Mu Qing. Setiap putra dan putri dapat mengundang 3 teman untuk membantu. Sekarang Lu Ming dan Mu Qingsui tiba, mereka masih kekurangan 1 orang. Masih ada waktu, tunggu sebentar. Huang Lingdao. Saat ini, Lu Ming melihat ke langit. Seorang pemuda datang dari langit. Dia cukup tampan dengan jubah putih. Dia turun dari langit dan berkata sambil tersenyum, Huang Ling, maaf, aku terlambat. Kamu pikir kamu tidak akan datang? Mu Qing bersalju dan menyendiri, sepertinya orang ini tidak terlalu kedinginan. Sikap Mu Qingsui tidak membuat pemuda itu marah. Dia masih memiliki senyum di wajahnya. Matanya beralih ke Lu Ming dan berkata, Huang Ling, apakah ini? Dia bernama Lu Yiming. Huang Ling memperkenalkan. Ini saudara Lu. Qin Yi mengepalkan tinjunya. Kakak Qin. Lu Ming juga memegang tinjunya, tapi dia merasa senyum Qin Yi palsu. Qin Yi memandang Lu Ming beberapa kali dan berkata, saudara Lu terlihat sangat segar. Bukankah dia orang dari Tanah Suci Bulan Kuno? Tidak, aku dari Changzhou. Lu Mingdao. Changzhou. Sudut mulut Qin Yi sedikit melengkung, menunjukkan jejak penghinaan. Meski dengan cepat disembunyikan, itu masih terlihat oleh Lu Ming. Aku tidak tahu tingkat kultivasi apa saudara Lu sekarang. Lu Yiming tidak bertanya tentang nafas Qin Yiming, jadi dia tidak menanyakannya. Halo, Qin Yi, kamu terlalu banyak bertanya. Apa kultivasi Lu Ming? Mengapa aku harus memberitahumu? Mu Qing bersalju dengan cara yang tidak menyenangkan. Qingsui, itu tidak benar. Karena kita adalah satu tim, kita perlu memahami pencapaian orang lain agar kita bisa bekerja sama, bukan? Qin Yi tersenyum, berkata tampaknya masuk akal, biarkan Mu Qing salju tidak mengatakan apa-apa. Ini hanya kultivasi, tidak ada yang disembunyikan. Prestasi aku adalah Ming Sheng Xiaocheng. Lu Mingdao. Ming Sheng Xiaocheng. Qin Yi menunjukkan lebih banyak cemoohan kali ini, dan berkata, Ming Sheng Xiaocheng, sejujurnya, itu tidak cukup. Huang Ling, jika kamu tidak dapat menemukan teman, aku bisa memperkenalkanmu beberapa, setidaknya pencapaian Ming Sheng Dacheng. Meski wajah Qin Yi masih tersenyum, namun arti penghinaan sudah sangat jelas. Alis Huang Ling juga mengerutkan kening, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Dia berkata, tidak, aku percaya bahwa kekuatan bertarung Lu Ming tidak lebih lemah dari Dacheng Ming Sheng. Dia pasti bisa membantu. Ah, benarkah? Mulut Qin Yi terhubung, menunjukkan jejak cibiran, tidak ada lagi yang dikatakan. Yah, ini belum pagi. Ayo pergi. Huang Lingdao. Pada saat itu,
Keempat pria itu terbang ke udara dan segera tiba di sebuah gunung. Sudah ada banyak orang di gunung. Luming melirik dan menemukan bahwa ada 24 orang dalam kelompok beranggotakan 4 orang. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok. Jelas, itu adalah putra dan putri Istana Phoenix lainnya, serta teman-teman yang mereka undang. Dengan Huang Ling dan mereka, ada 7 kelompok. Begitu mereka tiba, Luming menatap mereka dengan dingin. Yah, Pangeran Jinwu ke-9. Begitu mata Luming menyapu, dia melihat Pangeran Jinwu ke-9 menatapnya dengan dingin. Selain itu, Luming juga menemukan banyak kenalan. Seperti Wan Jiao Wan Tianlong, dan Tian Jiao dari klan pedang hutan belantara yang hebat. 4 atau 5 orang, semuanya adalah Tian Jiao, yang menginjakkan kaki di pavilion gadis suci dan Yaochi sebulan yang lalu, diundang oleh putra dan putri Istana Phoenix. Bab 1749. 7 kelompok, total 28 orang, saling memandang, menunjukkan rasa perang, suasananya sangat bermartabat. Huang Ling, kali ini, aku harus memenangkan hati Wutong. Kamu harus menyerah. Seorang pemuda memandang Huang Ling, acuh tak acuh, penuh percaya diri yang kuat. Dia mengenakan jubah Phoenix, tampan dan penuh martabat. Konyol, hati Wutong pasti milikku. Di satu sisi, sebuah suara datang dari seorang wanita. Wajah Huang Ling tenang dan tidak berbicara. Pria itu disebut Huang Kong, dan wanita itu disebut Huang Bing. Mereka berdua adalah yang memiliki prestasi tertinggi dalam kelompok putra dan putri suci ini. Namun, bakat mereka tidak lebih baik dari Huang Ling, jadi mereka bertarung melawan Huang Ling kemana-mana dan ingin mengalahkan Huang Ling. Mu Qingsui berbicara kepada Luming. Luming mengangguk, dan Huang Ling adalah tubuh Phoenix surgawi yang abadi. Semangat dapat terus-menerus nirvana dan berkembang. Di awal medan perang 100 klan, ia telah berevolusi menjadi tubuh roh surgawi berukuran sedang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tian Jiao biasa? Luming melihat mereka. Pembantu yang diundang Huang Kong dan Huang Bing sangat kuat dan penuh nafas, yang sulit ditebak. Misalnya, Pangeran Jinwu ke-9 ada di samping Huang Bing, dan Wan Tianlong berdiri di samping Huang Kong. Sua, sua, sua. Pada saat ini, di langit, terdengar suara langit pecah, dan ada 3 lelaki tua, menerobos langit. Lihat yang lebih tua. Huang Ling, serta orang suci dan putra Istana Phoenix lainnya sujud. Tidak ada hadiah. Seorang lelaki tua di kepala melambaikan tangannya. Kami semua di sini. Sekarang, ikutlah dengan kami. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia melompat ke udara, dan yang lainnya mengikuti. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah lembah. Di lembah, ada pusaran air yang gelap. Setelah pusaran air, itu adalah sarang Phoenix. Masuk. Yang pertama adalah cara orang tua itu. Pergi. Huang Kong pertama kali mengeluarkan suara, dengan 3 pembantu, bergegas ke pusaran air, menghilang. Kemudian, Huang Bing dan yang lainnya bergegas ke pusaran dan menghilang. Ayo masuk juga. Huang Lingdao, yang pertama menyerbu ke Xuan Wu, diikuti beberapa orang Luming. Begitu mereka bergegas ke pusaran air, saat berikutnya, mereka muncul di puncak gunung. Mendongak, langit dan bumi di depan mereka dipenuhi kabut hitam tebal, yang menghalangi pandangan mereka. Orang lain, semua muncul tidak jauh. Sua, sua. Kemudian, Huang Kong dan yang lainnya terbang ke depan satu demi satu, jatuh ke dalam kabut hitam tebal. Menurut penyelidikan kuat Istana Phoenix, kayu kuno Wutong, di dalam sarang Phoenix ini. Huang Lingdao. Kemudian mereka terbang ke depan. Terbang ke dalam kabut, aku menemukan bahwa kabutnya terlalu tebal, dan jarak pandangnya tidak tinggi. Awalnya, kami bisa melihat sosok orang suci dan putri lainnya. Di belakang, sosok-sosok itu menghilang sama sekali. Aku tidak tahu berapa lama mereka terbang. Mereka akhirnya terbang keluar dari area berkabut dan membuka mata mereka. Namun, mereka tidak melihat orang suci lain dan pembantu mereka. Jelas, dalam kabut yang berterbangan, arah orang-orang sedikit menyimpang, kali ini telah dipisahkan. Tempat ini sepertinya telah mengalami perang yang mengerikan. Mu Qingsui terkejut dan curiga. Melihat jauh, kamu bisa melihat pegunungan, tetapi sebagian besar runtuh. Beberapa dari mereka tampaknya telah dipotong oleh pedang, dan beberapa tampaknya telah dihancurkan oleh telapak tangan. Mereka bahkan melihat cetakan tangan dan tinju yang besar di tanah. Sarang Phoenix ini seharusnya dunia kecil. Di masa lalu, ada perang yang mengerikan. Phoenix di sini hampir dibantai. Selanjutnya, kita harus berhati-hati. Aku khawatir beberapa pahlawan Phoenix akan muncul dan menyerang kita. Huang Lingdao. Keempat mengumpulkan napas mereka dan terbang ke depan. Tidak jauh dari sana, tiba-tiba, sebuah cincin Phoenix berdering di seluruh dunia, dan kemudian, seekor Phoenix keluar dari tanah. Phoenix,
Tampaknya, bukanlah entitas, melainkan bayangan hitam. Dengan warna kebencian yang kuat di matanya, itu mengalir ke empat orang itu. Muking menyesap minuman Jiao, tembakan telapak tangan, ada gelombang dingin yang mengerikan keluar, bayangan virtual Phoenix terbang keluar. Tapi bayangan Phoenix ini adalah minuman besar, menuju salju Muking. Pedang gelombang dingin, potong. Muking Sui Jiao minum dan mengosongkan tangannya. Gelombang dingin yang mengerikan muncul. Dia memadatkan pedang panjang dan memotongnya. Dia membelah roh Phoenix menjadi dua dan mengubahnya menjadi gumpalan asap hitam, yang mengalir ke tanah dan menghilang. Seni sihir. Hati Luming tergerak. Keterampilan Muking Sui adalah keterampilan sihir. Prestasi Muking Sui juga sangat tinggi, mencapai puncak dinasti Ming. Keterampilan sihirnya dalam dan kuat. Tidak heran jika Pangeran Jinwu ke-9 takut dan langsung pergi. Bunuh roh Phoenix, percepat 4, maju. Tapi tidak lama, ada panggilan Phoenix. Kali ini, ada beberapa pahlawan Phoenix muncul, ke arah 4 orang. Jika kamu lemah dalam kultivasi, mundur. Jangan menghalangi. Qin Yi dengan dingin melirik Luming, lalu melangkah keluar untuk membunuh para pahlawan Phoenix itu. Kekuatan bertarung Qin Yi tidak lebih lemah dari Muking Sui. Tidak heran dia sangat bangga. Luming samar-samar tersenyum. Karena dia tidak ingin melakukannya dan berdiri di samping Huang Ling. Muking Sui dan Qin Yi bergandengan tangan untuk membunuh beberapa pahlawan Phoenix, dan keempatnya terus bergerak maju, tetapi kemudian, semakin banyak pahlawan Phoenix muncul. Muking Sui dan Qin Yi menghadapinya semakin sulit. Huang Ling benar-benar, tolong sia-siakan, atau kita akan lebih santai jika kita memiliki seorang ahli. Melihat semakin banyak pahlawan Phoenix, wajah Qin Yi menjadi semakin jelek, dan mulai berbicara dengan sinis tanpa menutupi idenya. Tapi saat ini, seorang pahlawan Phoenix yang sangat besar muncul. Pahlawan Phoenix ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari pahlawan Phoenix lainnya, dan nafasnya sangat kuat dan mengerikan. Itu memanggil dan menuangkan ke arah Qin Yi. Qin Yi meledak dengan seluruh kekuatannya, dan cetakan telapak tangan yang besar diledakkan ke arah roh Phoenix. Namun, cakar tajam pahlawan Phoenix itu tak tertandingi. Menggenggam dengan satu cakar, cetakan telapak tangan Qin Yi hancur, dan sayapnya seperti pisau, dan dia dipotong di Qin Yi. Wajah Qin Yi sangat berubah. Dia mengeluarkan sepotong prajurit suci untuk melawannya. Tapi seluruh orang itu langsung pingsan. Wajahnya sedikit pucat dan dia hampir muntah darah. Phoenix ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Ayo keluar dari sini dan mengambil jalan memutar. Qin Yi menyarankan. Memutar. Menurutku, ada roh Phoenix yang sangat kuat di mana-mana. Jika kamu tidak bisa sampai di sini, itu akan sama di tempat lain. Luming membuka mulutnya. Diam, bajingan. Apa hakmu untuk berbicara? Kami sedang bertarung. Apa yang kamu lakukan? Qin Yi minum dingin. Pada saat ini, roh Phoenix yang kuat menyerang Qin Yi lagi. Wajah Qin Yi sangat berubah. Dia berbalik dan lari. Dia berteriak, dengarkan aku, jalan memutar. Kita semua bukan lawannya. Kecepatan Qin Yi sangat cepat. Begitu dia berlari, roh Phoenix raksasa mengalir ke arah Huang Ling dan Luming. Huang Ling, hati-hati. Panggilan salju Muking, ingin buru-buru menyelamatkan, sudah terlambat. Wajah Huang Ling menunjukkan warna yang bermartabat, dan tubuhnya dipenuhi dengan api undead yang kuat, membentuk Phoenix yang menyala-nyala. Bab 1750. Huang Ling tidak akan mundur. Idenya, seperti Luming, adalah ada pahlawan Phoenix di mana-mana di tempat ini. Di tempat lain, mungkin ada yang lebih kuat, hanya buru-buru ke sana. Jika kita tidak bisa datang ke sini, apa yang bisa kita lakukan untuk bersaing dengan putra-putri lainnya? Aku akan melakukannya. Saat ini, Luming membuka mulutnya dan melangkah keluar. Nafas yang kuat mengalir dari Luming. Kemudian, telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotong cakar tajam dari pahlawan Phoenix. Ming Sheng Xiao Cheng juga ingin mengguncang pahlawan Phoenix. Aku tidak tahu apa itu. Aku ingin mati. Di kejauhan, Qin Yi mencibir. Tapi saat berikutnya, senyumnya menghilang. Menyentuh. Telapak tangan Luming bertabrakan dengan cakar tajam Phoenix Yingling, namun akibatnya, tubuh roh Phoenix terlempar. Setelah itu, Lu Yingzun melangkah keluar dari langit seperti gunung raksasa. Meskipun kipas kacau Tianyin hanyalah seni bela diri lapangan, kekuatannya masih sangat menakutkan ketika pencapaian Luming saat ini ditampilkan. Ledakan. Segel surga yang kacau ditekan pada roh Phoenix, dan tubuh roh Phoenix bergetar dan terus-menerus berkicau. Tangan Luming tidak berhenti, terus-menerus ada segel langit yang kacau, menuju pahlawan Phoenix. Setelah 5 atau 6 pemboman berturut-turut, pahlawan Phoenix akhirnya tidak tahan. Itu pecah menjadi asap hitam dan menghilang. Kemudian ekspresi Qin Yi menjadi sangat suram. Luming sangat kuat dalam pertempuran. Ming Sheng Xiao Cheng mampu menekan pahlawan Phoenix. Bukankah kekuatan bertarungnya lebih kuat darinya?
Dan menurutnya, dia baru saja dikalahkan oleh pahlawan Phoenix, tetapi sekarang Lu Ming dapat membunuh pahlawan Phoenix. Bukankah dia memukul wajahnya? Terutama di depan Huang Ling dan Mu Qingsui, sinar cahaya dingin melintas di matanya. Huang Ling, Mu Qingsui juga sedikit terpana. Kekuatan bertarung orang ini lebih kuat. Huang Ling bergumam. Sua. Lu Ming melangkah keluar dan muncul di samping Mu Qingsui untuk membantu Mu Qingsui menangani roh Phoenix lainnya. Pahlawan Phoenix ini jauh lebih lemah. Di mana lawan Lu Ming, mereka hampir bergerak satu persatu, dan mereka akan segera disingkirkan. Ayo pergi. Lu Ming ke Huang Lingdao. Lu Ming, apa maksudmu? Jelas, kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Itu sengaja menunggu kami untuk melawan, untuk menunjukkan kekuatanmu dengan sengaja. Kamu tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Qin Yi terbang kembali dan berteriak dengan wajah muram. Baru saja, bukankah kamu menyuruhku untuk tidak melakukannya? Apalagi kamu yang ingin pamer. Tentu saja, aku ingin memberimu kesempatan ini. Sayangnya, kamu sia-sia. Lu Ming berbicara dengan lemah. Apa yang kamu katakan? Wajah Qin Yi lebih suram, Lu Ming benar-benar berani mengatakan bahwa dia sia-sia. Bukankah? Apalagi meminjam kata darimu, jangan biarkan sampah berdiri di belakang, karena takut mengganggu jalannya. Lu Ming mencibir dan kemudian melangkah maju. Mu Qingsui tertawa renyah dan meremehkan melihat Qin Yi, dan Huang Ling mengikuti Lu Ming bersama dan maju. Qin Yi mengepalkan tinjunya, dan matanya meledak dengan pembunuhan yang mencengangkan. Lu Ming, yang berani mempermalukannya, hanyalah seorang lelaki Changsu. Beraninya dia mempermalukan Tian Jiao, kekuatan besar di Tanah Suci, sedang mencari kematian. Mata Qin Yi menoleh beberapa kali, lalu mengikuti Lu Ming beberapa orang, maju. Lalu, ada pahlawan Phoenix, tapi Lu Ming yang memimpin. Roh Phoenix ini tidak bisa menghentikan mereka dan bergegas maju dengan cepat. Setengah jam kemudian, mereka terbang puluhan ribu mil jauhnya, dan akhirnya tidak ada roh Phoenix yang muncul. Tidak ada pahlawan Phoenix yang muncul, kecepatan mereka meningkat tajam, menjadi 4 pita, membelah langit. Aku tidak tahu seberapa jauh jarak penerbangan, di depan kayu kuno yang menjulang tinggi, muncul di hadapan 4 orang. Apakah itu kayu kuno Wutong? Itu berakar di kehampaan. Melihat pepohonan yang menjulang tinggi di depannya, Lu Ming kaget. Pohon kuno itu terlalu besar untuk menutupi langit dan matahari. Aku tidak tahu seberapa tinggi itu. Hal yang paling menakjubkan adalah akar pohon purba itu sebenarnya berakar di kehampaan. Seolah-olah dari kehampaan, tumbuh kayu kuno yang menjulang tinggi. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Huang Ling lebih baik. Sepertinya dia sudah lama tahu bahwa Mu Qingsui dan Qin Yi tertegun. Kayu kuno Wutong, hati Wutong, di atas, ayo pergi. Huang Lingdao, terbang ke depan dulu. Wutong, mereka secara bertahap mendekati kayu kuno Wutong, dan semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan ukuran besar pohon indus, seolah-olah dapat menopang dunia, tidak tahu seberapa besar itu. Di bawah kayu purba Wutong, terdapat sebuah gunung, sangat megah dan lurus melintasi langit. Puncak gunung tersebut berada di dekat akar kayu purba Wutong. Ketika mereka sampai di sini, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat terbang dan terhalang oleh kekuatan yang kuat. Mengapa kita tidak bisa terbang dan bagaimana cara mendapatkan kayu kuno Wutong? Mu Sue ragu. Di mana gunung yang langsung menuju ke akar kayu kuno Wutong? Lu Mingdao. Ayo pergi dan lihat. Huang Lingdao, 4 orang terbang ke depan. Wah, wah. Pada saat ini, suara langit pecah terdengar ke beberapa arah lain, dan beberapa orang terbang menuju gunung. Huang Kong, Huang Bing, Huang Xuan. Huang Ling berbisik. Selain mereka, 3 putra lainnya, sang putra, membawa orang ke sini. 4 orang datang ke gunung hampir bersamaan. Aku melihat, di gunung, ada tangga batu giok, dari kaki gunung sampai ke puncak gunung. Di kaki gunung, terdapat sebuah prasasti batu dengan deretan kata-kata di atasnya. Naik pohon Wutong, lalu naik tangga. Jelas Wutong-Wutong, yaitu memanjat puncak pohon, lalu mendapatkan hati Wutong dari kayu purba pohon payung di puncak gunung. 4 orang, hampir bersamaan, bergegas ke tangga batu giok. Begitu Lu Ming bergegas menaiki tangga batu giok dan menginjaknya, dia seringan burung layang-layang dan pergi ke puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Qin Yi, Mu Qingsui sama, tetapi ketika mata Lu Ming menyapu, itu tidak benar. Tubuh Huang Ling bersinar, seolah di bawah tekanan besar, sedang berjuang untuk memanjat. Tidak hanya dia, Huang Kong, Huang Bing dan Huang Xuan juga seperti ini. Mereka sepertinya berada di bawah tekanan ratusan juta jun, dan mereka sangat sulit untuk berjalan. Kecuali mereka berempat, yang lain yang datang membantu tampak sangat santai. Saat ini, orang lain juga menemukan pemandangan aneh ini, semuanya berhenti.
Bagaimana ini bisa terjadi? Tangga giok ini akan membentuk tekanan yang kuat bagi mereka yang melatih tubuh Phoenix. Huang Kong membuka mulutnya. Ini mungkin sudah lama sekali. Klan Phoenix menguji generasi selanjutnya dari Phoenix dan membangunnya. Huang Ling juga mengeluarkan suara. Lu Ming dan yang lainnya mengedipkan mata. Dengan cara ini, hanya ada tekanan kuat pada orang dengan tubuh Phoenix. Bagi yang lain, tidak ada tekanan. Bab 1751. Phoenix, aku akan memberimu jantung Wutong. Pangeran Jinwu ke-9 membuka mulutnya, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke puncak tangga batu giok. Hati Wutong adalah milikku. Di tepi Huang Kong, Wan Tianlong membuka mulutnya dan bergegas. Kemudian, Mo Qingsui, Qin Yi, dan yang lainnya bergegas ke tangga giok, takut melambat. Lu Ming tidak bergerak. Dia merasa, tidak sesederhana itu. Jika tangga batu giok ini benar-benar menjadi ujian bagi generasi muda oleh keluarga Phoenix, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk naik. Lu Ming bukan satu-satunya yang tidak bergerak. Di samping Huang Bing, para murid Da Huang Jianzong juga tidak bergerak. Mereka membawa pedang perang dan berdiri di samping Huang Bing. Huang Ling, Huang Bing, Huang Kong dan Huang Xuan berusaha sekuat tenaga untuk mendaki. Benar saja, setelah beberapa saat, Mo Qingsui, Pangeran Jinwu ke-9 dan yang lainnya semuanya turun dari puncak gunung. Kami tidak pergi ke hutan kuno Wutong, ada kekuatan yang kuat untuk menghalangi kami. Jalan salju Moching. Wutong menebak bahwa sangat mungkin hanya mereka yang bertubuh Phoenix yang akan diuji untuk mendapatkan pohon Indus dan mendapatkan hati Wutong. Lu Ming berspekulasi. Sangat mungkin. Mo Qingsui mengangguk. Orang lain, jelas juga memikirkan hal ini, melindungi di Huang Kong, Huang Bing dan lainnya di belakang. Kini, hanya dengan mengandalkan Huang Ling, mereka bisa mencapai puncak gunung terlebih dahulu baru kemudian mendapatkan hati Wutong. Huang Ling 4 orang, selangkah demi selangkah naik selangkah demi selangkah, tetapi kecepatannya sangat lambat, tampaknya semakin ke atas, di bawah tekanan, semakin besar. Ada terlalu banyak orang di sini. Menurutku, lebih baik biarkan beberapa dari mereka turun. Mata emas bersinar pada mereka. Kurasa ada terlalu banyak orang. Bagaimana kalau menyingkirkan beberapa? Di sebelah Pangeran Jinwu ke-9, pemuda lain berbicara. Menyentuh, menyentuh. Kedua pria itu melangkah keluar dan berjalan menuju Lu Ming. Hanya Tian Jiao dari klan pedang hutan belantara besar yang belum bergerak. GAH. 9 putri Jinwu diubah menjadi Noumenon. Mereka dipenuhi dengan api matahari yang mengerikan, dan sayap mereka seperti pisau. Mereka memotong di Lu Ming. Tapi orang lain, lalu menuju Huang Ling untuk meniup. Selama Huang Ling diledakkan dari tangga batu giok, atau bahkan terluka, kamu dapat memecahkan lawan untuk Huang Bing. Huang Ling sedang berjuang untuk menahan tekanan pada tangga giok, tidak bisa menahan sama sekali. Pergilah. Minuman salju Jiao Muking, dan perantian Jiao itu, menghalangi orang itu. Lu Ming, sebaliknya, terlihat kedinginan dan membelah telapak tangannya di sayap Pangeran Jinwu ke-9. Saat berbunyi, mengeluarkan suara emas dan besi. Sayap 9 putri Jinwu lebih keras daripada prajurit suci lainnya, tetapi serangan Lu Ming bahkan dapat membelah mereka. Dengan satu pukulan, Lu Ming langsung menembus api matahari besar yang ditutupi oleh 9 putri Jinwu. Kekuatan mengerikan Zhenju Tiangong mengalir menuju sayap Jinwu. Tubuh Pangeran Jinwu ke-9 bergetar seperti sengatan listrik, dan sayapnya dengan cepat ditarik kembali. Burung yang sakit, aku akan mencukur rambutmu hari ini. Lu Ming minum dengan dingin, melangkah keluar, menunjukkan keterampilan hari penjara Zen, telapak tangannya seperti pisau, tak henti-hentinya menuju Jinwu 9 putra mahkota. Ke-9 putri Jinwu berteriak panjang, dan sayap mereka mengembang dengan liar. Di sayap mereka, 2 putaran matahari berkumpul. Mereka sepenuhnya diubah oleh api ilahi matahari, dan kekuatan mereka luar biasa. Mereka meraung ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming mengabaikannya secara langsung, melangkah keluar, dan hukum kekacauan beredar, menggunakan kekuatan Zhenjutian dan membelah 2 telapak tangan secara terus-menerus. Menyentuh, menyentuh. Matahari yang ditransformasikan oleh 2 putaran api matahari langsung pecah berkeping-keping. Lu Ming berlari melewatinya, dan telapak tangannya terus memotong sayap Pangeran Jinwu Jiu. Ke-9 putri Jinwu sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Lu Ming. Setelah beberapa gerakan, sayapnya ditutupi dengan bulu emas, dan dia terus-menerus ditembak jatuh oleh Lu Ming. Pedang liar, kamu masih tidak melakukannya. Long Wu, Jin Chongzi. Wah. Cahaya pedang yang terlihat menembus kehampaan dan memotong ke arah Lu Ming. Cahaya pedang itu hitam, tetapi sangat tajam dan menakutkan. Menyentuh. Lu Ming tiba-tiba melangkah maju. Telapak tangannya mematahkan pertahanan Pangeran Jinwu ke-9. Dia meraih satu kaki Jinwu dan mengayunkannya ke arah cahaya pedang.
Cahaya pedang terpotong, cahaya darah meledak, langit penuh dengan bulu emas beterbangan. Salah satu sayap Pangeran Jinwu ke-9 hampir putus. Meskipun tidak dipotong, hanya setengahnya yang digantung, yang mengerikan. Lu Ming, aku akan membunuhmu. 9 putri Jinwu meraung dengan liar, seperti ayam yang akan disembelih, berkibar di tangan Lu Ming. Aku tidak memotongmu. Mengapa kamu memanggilku begitu galak? Lu Ming menyeringai. Dengan tangan lain, dia meraih sayap Pangeran Jinwu ke-9 yang terluka dan merobeknya dengan keras. Pangeran Jinwu ke-9 menarik napas dingin dan menjerit melengking. Lepaskan dia. Suara pedang berdering, dan Kaisar Pedang Dahuang melangkah maju. Matanya bersinar seperti pedang dan menusuk Lu Ming. Lakukan, tapi hati-hati jangan sampai memotong burung yang sakit. Lu Ming membuka mulutnya. Tian Jiao dan kekuatan tempur klan pedang hutan belantara yang hebat ini sangat luar biasa, dan kultivasi mereka telah mencapai kesempurnaan dinasti Ming, yang jauh lebih kuat daripada 9 putri Jinwu dan lainnya. Kong! Suara pedang naik, dan pedang di belakang pedang Kaisar Tian Jiao dari Dahuang keluar dari sarungnya. Itu adalah pedang besi. Pedang besi terbang melintasi langit dan menebas ke arah Lu Mingbao. Lu Ming langsung melempar Pangeran Jinwu ke-9 kepadanya. Mata Tian Jiao dari klan pedang Dahuang membeku, pedang besi ditutup, dan tangan lainnya bertepuk tangan dengan satu tangan, membentuk cetakan telapak tangan yang besar, menghalangi Pangeran Jinwu ke-9. Pedang, bunuh bocah itu. Pangeran Jinwu ke-9 meraung. Kembali. Kata-kata Huang Jian sangat sederhana. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia pindah dan kembali ke Huang Bing. Lu Ming memberinya tekanan yang kuat, dan dia merasa tidak yakin tentangnya. Lu Ming, ingat itu untukku. Pangeran Jinwu ke-9 memandang Lu Ming dengan dingin, dan kembali ke sisi Huang Bing. Dia bermandikan api matahari yang agung dan mulai pulih. Tian Jiao, yang bertarung dengan salju Muking, juga mundur. Wan Tianlong dan Tian Jiao lainnya, memandang Lu Ming, penuh martabat. Kekuatan bertarung Lu Ming begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan Pangeran Jinwu ke-9. Pangeran Jinwu ke-9, kultivasi tertinggi Ming Sheng, adalah binatang dewa. Ia dilahirkan untuk mengendalikan hukum matahari dan mengumpulkan kekuatan magis dari matahari yang agung. Kekuatan tempurnya tidak akan pernah lebih lemah dari mereka. Namun, Lu Ming dipukuli habis-habisan. 4 orang, diam menunggu duel 4 orang Huang Ling, Huang Bing, Huang Kong, Huang Xuan. Mereka berempat, memancarkan kecemerlangan cemerlang, membentuk bayangan Phoenix dengan warna berbeda, mencoba menahan tekanan tangga batu giok, perlahan memanjat. Pada awalnya, mereka berempat berjalan beriringan, tetapi segera setelah itu, Huang Xuan tertinggal dan diambil alih oleh Huang Ling. Huang Xuan tidak mau menyusulnya, tapi dia jauh dari 3 orang di depannya. Di depan mereka, Huang Ling, Huang Kong dan Huang Bing berada di level yang sama. Huang Kong dan Huang Bing menang karena tingkat kultivasi mereka yang tinggi. Keduanya telah mencapai puncak orang bijak Ming. Namun, Huang Ling baru saja menembus kesuksesan besar Ming Sheng. Namun, tingkat semangat Huang Ling lebih tinggi, sehingga bisa berjalan beriringan. Bab 1752. Menyentuh. 3 orang selangkah demi selangkah mendaki. Setiap turun, eselon batu giok mengeluarkan suara sentuhan. 3 orang, terus-menerus mengeluarkan lagu Phoenix. Huang Ling seluruh orang bermandikan api mayat hidup, seolah-olah berubah menjadi Phoenix abadi. Lambat laun, Huang Ling mulai memimpin, melampaui Huang Bing dan Huang Kong. Ini membuat Huang Bing dan Huang Kong terlihat sangat murung. Mereka tidak mau menjadi 2, apakah mereka akan kehilangan hati mereka pada Phoenix Ling, dan hati Wutong akan diambil oleh Huang Ling. Mereka sangat jelas tentang tugas kali ini, dan itu juga merupakan ujian bagi mereka oleh petinggi Istana Phoenix. Tuan Istana akan memperhatikan mereka. Jika mereka menang, mereka akan dapat mengungguli orang suci dan putra lainnya dan mendapatkan lebih banyak sumber daya di masa depan. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki modal untuk menantang orang suci dan orang suci yang lebih kuat. Ada terlalu banyak kekuatan yang kuat seperti Istana Phoenix. Setiap generasi memiliki orang suci dan seorang putra. Berapa banyak kebanggaan yang ada untuk generasi. Jika kamu ingin berdiri di atas dan bersaing untuk posisi penguasa Istana Phoenix, kamu harus menekan semua Tian Jiao. Sekarang, jika persaingan di antara 7 orang suci di Tanah Suci Ming tidak dapat memenangkan hadiah pertama, itu pasti akan menjadi penghalang di masa depan, dan tidak mungkin untuk bersaing memperebutkan posisi kepala istana. Kecuali jika kamu bisa mendapatkan kesempatan melawan cuaca. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Huang Ling dalam memimpin menjadi semakin jelas, dan semakin dekat ke puncak gunung. 9 putri Jinwu, Wan Tianlong dan Huang Jian sombong, dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Bagaimanapun, mereka adalah Huang Kong, Huang Bing, mereka meminta bantuan, tentu ingin membantu mereka memenangkan tempat pertama, jadi mereka juga punya wajah.
Huang Kong, Huang Es saling memandang, lalu dua orang di mata, memancarkan jejak warna yang kejam. Ayo bergandengan tangan, pertama hancurkan Huang Ling dan kemudian perjuangkan. Kirim pesan ke Bing Huang Kong. Ya, aku mencoba melakukan itu. Aku akan menyampaikan pesan ke pedang liar itu. Huang Bing mengangguk diam-diam, lalu mengirim pesan ke Huang Jian dan Pangeran Jinwu ke-9. Mereka berencana bergandengan tangan dengan Huang Kong untuk menangani Huang Ling terlebih dahulu. Di saat yang sama, Huang Kong juga memberinya suara 3 orang. Jinwu 9 mata pangeran, menyala, melintas melalui pembunuhan dingin. Sisi Huang Kong, Wan Tianlong dan lainnya, juga melihat Luming, sisi mereka, mengangguk dalam diam. Kemudian, sosok itu melintas, penuh dengan 6 Tianjiao, menuju Luming, mereka memaksa untuk datang. Tidak, Huang Kong dan Huang Bing telah bergandengan tangan. Kita harus berurusan dengan Huang Ling terlebih dahulu. Seru Mu Kingsui. Sekilas tidak sulit menebaknya. Jaga Huang Ling, kalian berdua jaga sisi kiri dan kanan, aku jaga bagian bawah. Luming Dao, berdiri di belakang Huang Ling, menghadap ke 9 putri Jinwu dan lainnya. Keluar dari sini. Pangeran Jinwu ke-9 melirik Luming, tapi dia masih tidak berani bertarung. Dia membunuh Qin Yi. Tianjiao lain, lalu bunuh salju Siang Muking. Adapun pedang liar, keempat pria Wan Tianlong membunuh Luming pada saat yang bersamaan. Luming memiliki kekuatan bertarung terkuat. Hanya dengan menyelesaikan Luming terlebih dahulu, sisanya akan mudah ditangani. Kong. Pedang besi dari pedang yang sunyi sepi keluar dari sarungnya dan memotong kekosongan. Itu membuat raungan dan luka yang mengerikan di Luming. Pada saat yang sama, Wan Tianlong dipenuhi dengan kecemerlangan, dan beberapa prajurit suci muncul. Total ada 72 prajurit suci. Salah satunya adalah prajurit suci yang hebat. Semangat prajurit perang berkumpul bersama dan sangat kuat. Dia membunuh Luming. Namun, yang membuat mata Luming berbinar bukanlah Wan Tianlong, melainkan pemuda lain berjubah ungu. Dia sekuat pedang liar, dan dia sangat kuat sehingga ketika dia meniup tangannya, seekor ular raksasa yang mengerikan menghujani Luming. Kedua orang suci Ming itu sempurna, kedua orang suci itu berada di puncak, dan mereka berempat bergandengan tangan. Gengsinya mengerikan dan mencengangkan, dan mereka ingin memusnahkan Luming. Ketika dia berada di Changzhou, Luming mencoba yang terbaik untuk membunuh orang bijak yang hebat dan yang kecil. Tapi itu hanya orang suci biasa. Sekarang keempat orang ini bukanlah tanah suci biasa, melainkan Tianjiao. Mereka semua adalah keberadaan tubuh roh. Apalagi skill sihirnya lebih kuat. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang bisa melewati level untuk bertarung. Seperti pedang liar, dan pemuda berjubah ungu, meskipun mereka adalah alam sempurna dari orang-orang suci Ming, kekuatan tempur mereka belum tentu lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari orang bijak dan kesuksesan kecil Changzhou. Membunuh. Luming meraung dan menggunakan formula pedang ajaib. Di matanya, ada cahaya pedang terus-menerus yang menembus matanya. Tubuh Huang Jian bergetar, tetapi Huang Jian dan pemuda berjubah ungu pulih dalam sekejap. Mereka menyerang dan membunuh Luming. Hanya Wan Tianlong dan orang lain yang sangat terpengaruh. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Begitu mata Luming tertuju, Tianjiao ini tidak dapat diukur menurut akal sehat. Mereka tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga lebih kuat dalam jiwa daripada orang biasa. Selain itu, kebanyakan dari mereka memiliki harta untuk mempertahankan jiwa mereka. Formula pedang ajaib Luming tidak berdampak besar pada mereka. Perang. Luming mengerahkan kekuatan, Zhenjutian, dan membelah beberapa telapak tangan secara berurutan. Sentuh. Menyentuh. Luming menghancurkan cahaya pedang dari pedang yang sunyi dan serangan pemuda berjubah ungu, tetapi sosoknya tidak berubah. Tapi kemudian, pedang liar dan yang lainnya melancarkan serangan yang lebih ganas, yang semuanya adalah seni sihir. 30% dari kekuatan sihir api. Pikiran Luming bergerak, keterampilan sihir dari pedang liar dan pemuda berjubah ungu mencapai 30%, yang sangat menakutkan dan penuh dengan kekuatan penghancur. Meskipun Wan Tianlong dan Wang Tianlong lebih lemah, mereka juga menjadi ancaman bagi Luming. Kekacauan merampok jari. Luming pertama kali menggunakan kekacauan untuk merampok jari, 4 jari berturut-turut. 4 jari besar, dalam warna kekacauan, mengandung kekuatan kehancuran, menunjuk ke 4 orang. Menyentuh, 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 menyentuh. Serangan keempat pria itu hancur dalam sekejap. Bentuk tubuh pedang yang sunyi sepi dan pemuda berjubah ungu itu bergetar dan mundur beberapa langkah. Dan Wan Tianlong 2 orang, bentuk tubuh mundur gila, memuntahkan darah. Perampokan kacau mengacu pada fakta bahwa meskipun hanya memiliki 18% panas, kekuatannya lebih kuat daripada seni sihir yang dikembangkan oleh hukum umum. Hukum kekacauan, apakah dia putra kekacauan? Mata Huang Jian kaget dan mengenali hukum Luming. Bagaimana dengan putra kekacauan? Jika dia tidak tumbuh dewasa, dia akan tetap membunuhnya.
Minuman pemuda berjubah ungu, cahaya ungu meledak, tangan terus melambai, ular ungu raksasa, menuju Lu Ming. Kalian berdua, pergi dan tangani Huang Ling. Lu Ming akan memberikannya kepada kita. Pedang liar itu manusiawi bagi kedua naga. Bagus. Wan Tianlong dua orang mengangguk, berniat melewati Lu Ming, menuju Huang Ling. Tinggalkan untukku. Lu Ming minum, alisnya bersinar, dan pelat susunan Tai Chi melayang keluar. Kemudian pola Tai Chi muncul dan berubah menjadi pedang ikan yin yang. Dia membunuh mereka berdua, menghalangi tubuh mereka. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekacauan untuk merampok jarinya dan bertarung melawan pedang liar dan pemuda berjubah ungu. Lu Ming sendirian dan menjauhkan 4 Tian Jiao dari Huang Ling. Orang lain kaget, terutama Huang Kong dan Huang Bing, sulit untuk ditenangkan. Lu Ming, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan macam apa itu Tian Jiao? Dan kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa kultivasi Seng Xiaocheng hanyalah miliknya. Kekuatan bertarungnya sangat buruk sehingga dia bisa bertarung melawan keempat Tian Jiao. Terlebih lagi, hukum kontrol yang diduga sebagai hukum kekacauan benar-benar melahirkan putra kekacauan. Huang Ling, bagaimana kamu bisa tahu Tian Jiao seperti itu? Bab 1753. Orang-orang dikejutkan oleh kekuatan bertarung Lu Ming, sementara mata Qin Yi berkilat karena iri. Sebelumnya, Lu Ming membuatnya kehilangan muka di depan Huang Ling. Kini, dia kembali menjadi sorotan. Cahaya menutupi semua Tian Jiao dan membuatnya cemburu. Dia diam-diam membenci mengapa dia bukan orang yang memanfaatkan pertunjukan sebaik-baiknya. Aku khawatir Huang Ling tidak akan menarik bagimu. Mata Qin Yi berbinar dengan cahaya dingin. Dia bertarung dengan Pangeran Jinwu ke-9. Pada saat ini, dia dengan sengaja gemetar dan mundur dengan liar, membuat Huang Ling terkena serangan Pangeran Jinwu ke-9. Tidak baik. Lu Ming dan Mu Qingsui terkejut. Dengan kekuatan bertarung Qin Yi, tidak ada masalah dalam menghalangi Pangeran Jinwu ke-9. Sekarang dia dikalahkan oleh Pangeran Jinwu ke-9. Ini tidak normal, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Huang Ling, keluar dari sini. 9 putri Jinwu melolong, dan sayap emas mereka melebar seperti pedang, dan mengipasi ke Huang Ling. Huang Ling tidak bisa melawan, tetapi hanya bisa bertahan secara pasif. Ledakan. Api abadi di tubuh Huang Ling bergetar hebat, seolah ingin dipatahkan. Tubuh Huang Ling bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. Membunuh. Ke-9 putri Jinwu banyak minum, dan mata mereka dipenuhi dengan peluang pembunuhan. Mereka menyerang dengan keras dan turun ke arah Huang Ling. Huang Ling. Mu Qingsui cemas, tapi dia terjerat oleh lawannya dan sulit diselamatkan. Mencari kematian. Pada saat ini, Lu Ming menyeruput minuman, bintik-bintik cahaya menyala di tubuhnya, dan beberapa prajurit suci muncul. Segelintir prajurit suci dan semangat prajurit perang bersatu untuk menembus langit seperti kolom cahaya. Lu Ming berpikir untuk bergerak, pedang tingkat prajurit suci yang hebat terbang keluar, menuju 9 tusukan Pangeran Jinwu, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Pangeran Jinwu ke-9 terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya saat dia bertarung melawan Tian Jiao ke-4. Pada saat ini, dengan lambaian sayapnya, sinar matahari muncul, mencoba menghalangi cahaya pedang Lu Ming. Namun, itu tidak berguna sama sekali. Pedang itu langsung menembus matahari, dan dengan embusan, itu menembus satu sayap Pangeran Jinwu ke-9. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia mengambil Pangeran Jinwu yang ke-9 bola balik, hampir merobek satu sayap Pangeran ke-9. Wan Bingjue, bagaimana kamu bisa menguasainya? Wan Tianlong berteriak tak percaya. Huang Jian dan yang lainnya terkejut. Lu Ming, bagaimana kamu bisa mengetahui rahasia 10.000 tentara? Membunuh. Lu Ming meraung, segelintir tentara suci, seperti badai, mengalir ke arah Pangeran Jinwu ke-9. Pangeran Jinwu ke-9 melawan, tetapi pada saat berikutnya, ada lebih banyak luka di tubuhnya, dan bulu emas beterbangan di udara. Bersenandung. Lu Ming mengontrol pelat susunan Taiji, memancarkan cahaya terang, dan pergi untuk menekan pedang. Pedang liar memegang pedang di kedua tangan, dan pedang besi itu terbang di langit. Itu bertentangan dengan pelat susunan Taiji. Kekacauan merampok jari. Jari-jari Lu Ming mengalir hukum kekacauan, sebuah titik, jari besar terbentuk, seperti jari para dewa, menghancurkan segalanya, menekan segalanya, 18% dari kekacauan jari, meledak. Sasaran jari ini masih merupakan pedang yang sunyi. Pedang yang sunyi sepi memiliki tampilan yang serius dan raungan rendah. Pedang itu gila seperti orang gila. Tampaknya seluruh tubuh ditutupi dengan pedang besi. Bang! Perampokan kacau mengacu pada titik di pedang besi. Tubuh pedang liar itu bergetar hebat dan terbang mundur. Itu jatuh di bawah tangga giok, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Terlalu banyak bagi Wu Ming untuk mengalahkan yang lain.
Terlalu sulit baginya untuk mengalahkan yang lain. Orang-orang lainnya, mau tidak mau mundur, dengan bermartabat menatap Lu Ming, menghentikan serangan. Lu Ming, bagaimana kamu mempraktikkan formula 10.000 tentara? Wan Tianlong menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak menjawab. Legenda, hukum kekacauan, dapat berubah menjadi ribuan hukum, kecuali beberapa hukum raja dan hukum terkuat, semuanya dapat berubah, dan tidak mengherankan bahwa mereka dapat diolah menjadi 10.000 formula militer. Pedang liar menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata. Pria ini, tampaknya, benar-benar anak kekacauan. Jalan pemuda berjubah ungu, matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Huang Bing, langkah selanjutnya adalah mengandalkan dirimu sendiri. Kami telah mencoba yang terbaik. Pedang liar itu menggelengkan kepalanya, lalu pedang itu kembali ke sarungnya. Tanpa diduga, ia duduk dan mulai sembuh. Gerakan tubuh pemuda Zipou, tetapi juga kembali melayang, jelas menyerah untuk menghentikan Huang Ling. Lu Ming sangat kuat sehingga kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Bahkan jika begitu banyak dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak berguna. Mereka melakukan yang terbaik, mereka hanya datang untuk membantu. Mereka tidak harus berjuang untuk hidup mereka. Mata Wan Tianlong sangat suram. Dia menyapu Lu Ming beberapa kali, lalu hanyut. Ambil. Dengan satu lambaian tangannya, Lu Ming menerbangkan prajurit suci itu kembali dan tidak memasuki tubuh Lu Ming. Pada saat ini, Pangeran Jinwu ke-9 benar-benar sengsara. Dia berlumuran darah. Bulu emasnya hampir rontok dan menjadi burung gagak tak berbulu. Yang lain memandang 9 putri Jinwu dengan wajah aneh, ingin tersenyum tapi malu untuk tersenyum. Ah, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Pangeran Jinwu ke-9 meraung histeris. Malu, ini sangat memalukan. Orang Jinwu, yang dikenal sebagai binatang matahari, sangat bangga. Di zaman kuno, mereka pernah bertarung dengan naga asli dan phoenix. Mereka benar-benar sejenis binatang top. Tapi sekarang, sebagai putra mahkota Jinwu, rambutnya dilucuti di depan umum oleh Lu Ming. Saat ini, Qiguoguo dipermalukan. Seekor burung yang sakit berani berteriak. Sepertinya ada daging burung panggang untuk dimakan hari ini. Lu Ming memiliki cahaya dingin di matanya dan menatap Pangeran Jinwu ke-9. Pangeran Jinwu ke-9 kedinginan di sekujur tubuhnya dan mundur dengan gila-gilaan, matanya berkilat ketakutan. Seekor burung tanpa masalah benar-benar pengecut. Keluar dari sini. Saat Lu Huangbu datang ke sisi Qin, dia berteriak. Wajah Qin Yi suram. Saat ini, wajah Huang Kong dan Huang Bing sangat suram. Kekuatan bertarung Lu Ming jauh di luar dugaan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk turun. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Panggilan Phoenix terus terdengar, Huang Ling dan yang lainnya, dengan berani ke atas. Namun seiring berjalannya waktu, keunggulan Huang Ling semakin besar. Kecepatannya hampir tidak berubah, tetapi kecepatan Huang Kong dan Huang Bing semakin lambat. Mereka hanya bisa menyaksikan Huang Ling mendekati puncak gunung. Beberapa jam kemudian, Huang Ling menginjak puncak gunung. Ketika Huang Ling menginjak puncak gunung, Phoenix yang menyala-nyala meraung langsung ke langit dan napasnya membumbung tinggi. Sebuah terobosan. Semua orang terkejut. Setelah menginjak puncak gunung, kultivasi Huang Ling sebenarnya telah menembus yang berat, dari Mingsheng Dacheng ke puncak Mingsheng. Tampaknya tangga batu giok ini bukan hanya pelatihan dan ujian bagi para murid Istana Phoenix, tetapi juga sebuah peluang. Huang Bing, Huang Kong dan Huang Xuan berhenti dan menghela nafas, mengetahui bahwa mereka telah kalah dalam kompetisi ini. Nafas Wutong naik dengan cepat, dan butuh beberapa saat untuk mendapatkannya. Kemudian, kayu kuno Wutong merontokkan beberapa daunnya dan membentuk Phoenix. Wutong langsung naik ke posisi tinggi dan menginjak punggung Phoenix. Phoenix bernyanyi dan bangkit, menuju ke arah kayu kuno pohon Phoenix. Bab 1754. Segera setelah itu, Phoenix Ling jatuh dari kayu kuno Wutong. Huang Ling, apa kabar? Apakah kamu mendapatkan hati Wutong? Tanya Lu Ming. Yah, aku mengerti. Huang Ling mengangguk. Besar. Mu Qingsui melompat kegirangan. Huang Bing dan lainnya iri, tapi hanya iri. Sampai sekarang, mereka tidak bisa lagi memperjuangkannya. Kali ini, aku khawatir akan ada banyak orang besar Phoenix yang mengkhawatirkannya. Kompetisi tidak banyak sebelumnya, tapi sekarang Huang Ling sudah mendapatkan hati Wutong. Jika mereka bermain lagi, apa mereka akan dihukum? Huang Ling, selamat. Huang Bing tersenyum sedikit, memberi selamat kepada Huang Ling, mengungkapkan niat baik. Kali ini, semangat Phoenix Ling mendapatkan Wutong, ditambah bakat mengerikan Huang Ling, dan pasti akan lebih tinggi di Istana Phoenix di masa depan. Nanti, itu mungkin bersaing dengan mereka yang lebih kuat. Menghasilkan. Huang Ling juga berkata sambil tersenyum. Bersenandung. Huang Kong, bagaimanapun,
tidak senang dengan dengungan dingin, dan kemudian mengundurkan diri. Tidak tinggal, pergi dari sini, dia mengundang untuk membantu tuannya, juga mengikutinya untuk pergi. Saudari Huang Ling, aku pergi dulu. Huang Bing tersenyum, dan Huang Jian dan yang lainnya juga pergi dari sini. Nanti, Huang Xuan dan yang lainnya juga pergi dari sini. Untuk sementara, hanya 4 dari mereka yang tersisa. Huang Ling, selamat. Melalui upaya kami akhirnya mendapatkan jantung Wutong untukmu, dan ini perjalanan yang berharga. Qin Yi memiliki senyum di wajahnya. Usaha kita. Qin Yi, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan, apakah kamu sengaja membiarkan Pangeran Jinwu ke-9 menyakiti Huang Ling? Salju Mu Qing tidak senang, wajahnya tenang. Mu Qing Sui, apa maksudmu? Aku sengaja mengeluarkan air, jangan memfitnahku tanpa bukti. Jalan Qin Yi. Aku tahu jika aku pernah melakukannya sebelumnya. Mu Qing Sui mendengus dingin, lalu meraih tangan Huang Ling dan berkata, Huang Ling, ayo pergi. Kita seperti orang jahat seperti ini. Kita tidak perlu memperhatikannya di masa depan. Orang seperti ini memiliki jas di permukaan dan 1 set di belakang. Itu terlalu dekat dengannya dan terlalu berbahaya. Huang Ling tertawa, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, ayo pergi. Bagus. Lu Ming mengangguk, berjalan berdampingan dengan Huang Ling dan Mu Qing Sui, dan pergi ke jalan saat dia datang. Lu Ming dan Huang Ling tidak memandang Qin Yi dari awal sampai akhir. Brengsek. Qin Yi mengatupkan giginya, matanya memancarkan warna yang menyeramkan, lalu dia juga pergi. Segera setelah itu, mereka kembali ke pintu keluar, melangkah ke pusaran, dan pergi. Huang Ling, selamat karena kamu mendapatkan hati Wutong. Begitu mereka keluar, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Sama-sama, tetua. Huang Ling membungkuk sedikit. Baiklah, Huang Ling, aku akan membawamu menemuimu. Kata kepala lelaki tua itu. Tuan istana. Mata Huang Ling berbinar dan berkata, Tetua, Lu Ming punya sesuatu untuk dicari. Bisakah kau membawanya menemui penguasa istana? Bawa dia bersamamu. Aku ingin melaporkan masalah ini ke kepala istana terlebih dahulu, dan lihat apa maksudnya. Untuk kepala jalan. Itu mengganggu tetua Huang Ling yang membungkuk. Untuk kepala eksekutif, dia mengeluarkan batu giok rune dan menyebarkan pesan. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan istana telah berjanji untuk menemuinya. Ikutlah denganku. Lu Ming dan Huang Ling mengikuti pemimpinnya, dan Mu Qing Sui kembali sendirian. Segera setelah itu, mereka datang ke aula besar. Di aula utama, duduk seorang wanita cantik dengan pakaian istana, dengan wajah lembut dan senyum tipis. Dia tidak menghela nafas, tetapi ketika Lu Ming mendekat, jantungnya berdebar kencang dan ototnya menegang. Bahkan jiwanya bergetar sedikit. Sangat mengerikan. Lu Ming terkejut. Kekuatan pihak lain benar-benar mengguncang bumi. Itu telah mencapai keadaan yang tak terbayangkan. Itu hanya dekat. Pihak lain belum mengeluarkan nafas. Lu Ming secara otomatis merasakan tekanan yang mengerikan. Apakah ini penguasa istana Phoenix? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sosok kekaisaran, dan di antara mereka, mereka sangat mengerikan. Bergabunglah dengan Tuan Istana. Penatua memberi hormat dengan hormat. Huang Ling bergabung dengan kepala istana. Huang Ling membungkuk. Lu Ming yang lebih muda, aku sudah bertemu dengan kepala istana. Lu Ming juga memegang tinjunya. Dengan baik. Penguasa istana Phoenix mengangguk dan berkata kepada lelaki tua itu, turun. Ya penatua pensiun. Kemudian, pemimpin istana Phoenix memandang Huang Ling, dan senyum di wajahnya menjadi lebih makmur, dan dia berkata, Huang Ling, kamu sangat baik, dan kamu tidak mengecewakanku. Terima kasih, namun berkat semangat Wutong, Lu Ming tertolong saat ini. Huang Ling selesai, dan mengeluarkan hati kayu, dengan burung Phoenix terbang di atasnya, yang sangat misterius. Ini adalah jantung dari Wutong. Pemilik istana Phoenix melambaikan hati Wutong, dan berkata, apa yang tidak kamu ketahui tentang Phoenix Ling? Kemudian dia melihat ke arah Lu Ming lagi dan berkata, anak kecil, kudengar kamu sedang mencari tempat duduk ini. Ada apa? Tuan istana, itu karena pemujaan roh jahat. Lu Ming Dao. Kultus roh jahat. Kepala istana Phoenix memiliki alis. Pada akhirnya, mereka yang ingin membunuh roh jahat dari sekte Feng Huang dikirim untuk membunuh roh jahat tersebut. Tuan Istana Phoenix mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, anak kecil, aku khawatir sulit bagi kami untuk menyetujui permintaan kamu. Lu Ming tiba-tiba berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Istana, mengapa ini? Anak kecil, sebaiknya kamu juga memberitahu kamu bahwa jejak wakil pemimpin kultus roh jahat ditemukan beberapa waktu lalu di Tanah Suci Bulan Kuno. Jalan utama Istana Phoenix. Wakil pemimpin pemujaan roh jahat. Lu Ming dan Huang Ling sama-sama terkejut.
Dikatakan bahwa wakil pemimpin kultus roh jahat adalah sosok yang tak terkalahkan. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak mati dan lahir. Oleh karena itu, selama periode ini, aku ingin fokus pada wakil pemimpin kultus roh jahat. Ada satu lagi. Saat ini, di Tanah Suci Bulan Kuno, kekuatan besar terjalin dan persaingan menjadi semakin sengit. Menurut apa yang kamu katakan, setidaknya ada 2 atau 3 tokoh tingkat kaisar dalam kultus roh jahat dan keluarga Tuhan. Jika kamu ingin memusnahkan musuh, jumlah orang kuat tingkat kekaisaran harus setidaknya 2 kali lipat dari pihak lain, untuk memastikan kehancuran pihak lain. Namun, begitu Istana Phoenix mengirimkan begitu banyak orang kuat tingkat kerajaan, kekuatannya sendiri akan kosong dan kekuatan lain akan memanfaatkannya. Oleh karena itu, kondisi ini sangat sulit untuk kita setujui. Jalan utama Istana Phoenix. Jadi begitu. Lu Ming menghela nafas. Dia sudah lama tahu bahwa tidak mudah untuk meminta bantuan dari kekuatan yang kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno. Kekuatan-kekuatan ini, pertama-tama, mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Jika mereka merugikan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan setuju. Seperti yang dikatakan pemimpin Istana Phoenix, jika Istana Phoenix mengirimkan begitu banyak kaisar yang kuat, kekuatan Istana Phoenix akan melemah dan kekuatan lain dapat memanfaatkannya. Ada banyak kekuatan kuat yang bersaing satu sama lain di Tanah Suci Bulan Kuno. Semua kekuatan saling menatap. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan. Bab 1755. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya lebih baik meminta orang lain daripada meminta diri sendiri. Jika kamu kuat, kamu tidak perlu meminta orang lain. Tuan, kamu harus bersabar dengan aku untuk jangka waktu tertentu. Ketika kekuatan aku kuat, aku akan kembali untuk menyelamatkan kamu. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Anak kecil, kamu mengubah suatu kondisi, dapat memuaskan, kursi ini memuaskan sejauh mungkin. Pemimpin Istana Phoenix tampaknya memiliki beberapa penyesalan, dan kemudian dia berkata. Lu Ming meluruskan suasana hatinya dan bergerak dalam hatinya dan berkata, Tuan Istana, aku telah membunuh beberapa pembunuh di rumah Qiansha. Aku memiliki tanda-tanda saling membunuh. Bisakah kamu membantu aku melenyapkan mereka? Ada tanda rumah Qiansha di tubuhmu. Dalam jarak tertentu, kamu akan dirasakan oleh pihak lain. Jika kamu bertemu dengan orang dari rumah Qiansha lagi, kamu akan sangat kesal. Kamu harus mencegah dibunuh oleh pihak lain setiap hari. Ini mudah untuk dilakukan. Dengan gelombang Master Istana Phoenix, seberkas cahaya menyelimuti Lu Ming. Lu Ming merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia melihat gumpalan aliran udara abu-abu muncul dari Lu Ming, yang terus berputar dan aneh. Ini adalah tanda pembunuhan. Saat penguasa Istana Phoenix mencubitnya dengan lembut, tanda pembunuhan menghilang. Baiklah, tanda pembunuhan telah dibersihkan. Dan kali ini, kamu membantu Huang Ling membantu kamu mendapatkan hati Wutong. Itu adalah teman Istana Phoenix. Kamu tinggal di Istana Phoenix untuk sementara waktu. Kamu juga dapat memasuki Phoenix Tanah Suci Praktik Istana. Tuan dari Istana Phoenix berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Meskipun pihak lain tidak berjanji untuk mengirim yang kuat untuk memusnahkan kejahatan yang tersisa dari kultus roh jahat, pihak lain adalah tuan di satu sisi dan kaisar yang kuat. Lu Ming tidak cukup baik untuk terus berbicara. Baiklah, kamu turun dan biarkan Huang Ling membawamu berkeliling. Jalan utama Istana Phoenix. Kemudian, Lu Ming dan Huang Ling pergi. Lu Ming, maafkan aku. Dalam perjalanan pulang, Huang Ling merasa malu. Tidak ada, Tuan, kamu juga perlu mempertimbangkan Istana Phoenix. Aku bisa memahaminya. Lu Ming berkata sambil tersenyum bahwa dia tahu bahwa Huang Ling mengacu pada fakta bahwa pemimpin Istana Phoenix tidak mengirim orang yang kuat untuk membantu. Lu Ming, ada beberapa tempat bagus untuk berlatih di Istana Phoenix. Dalam beberapa hari, aku akan membawamu berkeliling, dan kamu akan tinggal di Istana Phoenix untuk waktu yang lama. Huang Ling Dao. Lu Ming mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, mereka berpisah, dan Lu Ming kembali ke halaman lain tempat mereka tinggal. Setelah kembali ke rumah sakit lain, Lu Ming melepaskan gelembung dan membiarkannya bermain di dekatnya. Lu Ming berlatih dalam pengasingan. Beberapa hari berlalu. Pada hari ini, 2 pasukan datang ke Istana Phoenix. Kedua kekuatan ini adalah keluarga Jinwu dan 10.000 keluarga. Seorang calon kaisar dari Istana Phoenix menyambutnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Wan Jia dan Jinwu yang datang ke Istana Phoenix. Tanya calon kaisar Istana Phoenix. Ini sangat sederhana. Wan Jia ada di sini untuk meminta seseorang dari Istana Phoenix. Seorang lelaki tua Wan Jia membuka mulutnya. Di belakangnya, ada beberapa pria parubaya dan beberapa anak muda. Salah satunya adalah Wan Tianlong. Aku, orang Jinwu, juga menginginkan seseorang dari Istana Phoenix. Orang-orang Jin dan Wu berbicara kepada seorang pria parubaya berjubah emas dengan mata dan napas dingin. Di belakang pria parubaya ini,
ada juga beberapa orang, termasuk beberapa anak muda, Pangeran Jinwoo ke-9. Kaisar Zun dari Istana Phoenix, wajahnya tenggelam dan berkata, konyol kalian berdua datang ke Istana Phoenix kami untuk meminta seseorang. Kakak Huang, jangan marah. Orang yang kuinginkan dari seluruh dunia bukanlah murid Istana Phoenix, tapi seorang pemuda bernama Luming. Dia tinggal di Istana Phoenix sekarang. Kata orang tua itu. Luming. Calon kaisar dari Istana Phoenix mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ada seorang pemuda bernama Luming yang tinggal di Istana Phoenix, tapi ini diperintahkan oleh penguasa Istana Phoenix. Dia adalah tamu Istana Phoenix. Ini orang yang kuinginkan dari orang Jinwoo, Luming. Orang parubaya berkebangsaan Jinwoo berbicara dengan dingin. Karena Istana Phoenix adalah tamuku, aku khawatir dia ingin menjadi tamu Istana Phoenix. Aku khawatir dia ingin aku menjadi tamu Istana Phoenix. Jalan Kaisar Zun di Istana Phoenix. Kakak Huang, sebaiknya kamu memikirkannya dengan jernih. Luming adalah pria yang berambisi untuk menang. Dia telah mempraktikkan 10.000 formula militer keluarga kita. Aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini. Orang tua dari 10.000 keluarga itu berkata dengan dingin. Tidak perlu membahas masalah ini. Aku mengatakan bahwa karena Luming adalah tamu di Istana Phoenix, dia adalah tamu Istana Phoenix. Jika aku memberikan Luming kepada kamu dari Istana Phoenix, apa yang akan orang lain pikirkan tentang aku di masa depan? Silakan datang kembali, tuan-tuan. Istana Feng Huang adalah kaisar yang tangguh. Orang Wanjia dan Jinwoo sedikit kedinginan. Tanpa diduga, Istana Phoenix ingin melindungi Luming dan menolak menyerahkannya. Tetapi tuan dari 10.000 keluarga memerintahkannya untuk tetap tinggal. Kamu tidak dapat dibudidayakan oleh orang luar. Luming, keluar dari sini. Pada saat ini, tiba-tiba, lelaki tua itu meraung, suaranya menggelinding, menyebar ke seluruh Istana Phoenix. Sombong, apa yang kamu lakukan? Kaisar Zun dari Istana Phoenix mengubah wajahnya dan memberikan banyak minuman. Pihak lain terlalu lancang, sebenarnya mengaum di Istana Phoenix. Saat ini, kebanyakan orang di Istana Phoenix terkejut. Luming sedang berlatih dan terbangun oleh raungan. Siapa ini? Mata Luming tenggelam dan melihat ke arah suara itu. Kemudian dia naik ke udara dan terbang ke sisi lain. Tak lama kemudian, sebuah aula besar muncul. Sua, sua, sua. Saat ini, banyak sosok terbang menuju sisi ini. Luming. Minuman Jiao berbunyi, tapi Huangling, dia juga muncul di sini. Luming, orang-orang Wanjia dan Jinwoo akan datang. Aku ingin Istana Phoenix menyerahkanmu. Huangling segera mengirim pesan ke Luming. Wanjia dan orang Jinwoo. Mata Luming dingin, dan melangkah menuju aula. Di dekat aula, dia melihat dua kelompok orang berdiri di udara. Itu adalah orang-orang Wanjia dan Jinwoo. Dia adalah Luming. Wan Tianlong menunjuk ke Luming Dao. Orang-orang Wanjia dan Jinwoo melihat Luming secara serempak. Nak, kamu adalah Luming. Sekarang, kembalilah ke Wanjia bersamaku. Wanjia ingin memberitahumu sesuatu. Pria tua dari 10.000 keluarga berkata dengan suara dingin, sepenuhnya dengan nada memerintah. Seolah-olah Luming harus melakukan apa yang dia katakan. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan kepada Wanjia, dan aku hidup sangat baik di Istana Phoenix, tapi aku tidak tertarik pergi ke Wanjia bersamamu. Luming membuka mulutnya. Wajah lelaki tua itu tenggelam dan sedikit tepi melintas. Dia berkata, Nak, jangan pura-pura bodoh di sini. Kamu telah mempraktikkan rumus 10.000 tentara dari 10.000 keluarga. Harus ada penjelasan untuk masalah ini. Tidak seorang pun boleh mempraktikkan sajak Wanjia Wanding. Kecuali kamu meninggalkan kultivasi kamu sekarang, aku tidak akan menyelidiki masalah ini. Haha, itu karena ini. Jadi untuk apa kamu, orang Jinwoo, datang kepadaku? Mata Luming juga menatap orang-orang Jinwoo. Jika kamu menghina orang Jinwoo aku, kamu harus dihukum. Tanggapan setengah baya dari orang-orang Jinwoo sangat sederhana. Hahaha, ini konyol. Itu hal terpenting di dunia. Luming tertawa. Terima kasih sudah subscribe Penatua.